Sugeng Sue, bersedia jadi perantara. 70% kekayaan jadi mahar. Hanya minta kirim memberikan satu huruf, anugerahkan satu aksara. Keluarga terkaya dengan keluarga Ye Qiu Shuang atas perintah ayahku. Berani datang mohon Kirin menulis aksara. Jika dapat satu huruf, Qiu Shuang siap menikah. Keluarga Ye turun-temurun. Hanya mengabdi padamu. Sekolah bela diri nomor 1 di dunia. Nanggong Jin. Datang untuk jumpa Kirin. Sudah lama dengar tentang Kirin. Goresan sakti hidupkan naga. Telah raih anugerah tertinggi. Satu aksara. Bisa bangkitkan sebuah negara. Tentukan hidup dan mati. Hari ini aku datang minta Kirin tuliskan aksara. Lindungi keluarga Nangong. Sepanjang masa, makmur. 100.000 jagoan bela diri di dunia, keluarga Nangong pegang 6-7 bagian, masih perlu minta aksara. Benar-benar serakah. Semua Tuhan menyuruhku sampaikan pesan. Goresan sakti hidupkan naga. Bisa intip rahasia langit. Balikkan hidup dan mati. Ada untung besar di dalamnya. Nasib kalian tak sanggup tanggung satu aksara dari tuanku. Silakan semua kembali. Lalu kawan, di seluruh negeri, 3 keluarga terbesar saja tak tahan. Siapa lagi yang bisa? Menurutku, Cuma nama besar. tak berani kasih aksara kan? Ngapain banyak bacot? Gua mau lihat sendiri. Kirin dari rumor itu, emang sehebat itu enggak? Kalau enggak, hari ini gua hancurin Kirin Gong loh. Hari ini gua kasih lo satu huruf. Kalian udah punya kekuasaan. Keluarga elit harta ratusan miliar. Jangan serakah. Pulang saja. Sebulan lalu, daerah perbatasan kacau. Sampai nggak sempat bilang ke nenek dan Xingyao. Langsung pergi diam-diam. Beneran merasa bersalah sama mereka. Tenang saja Tuan. Kami sudah sesuai perintah Anda. Serahkan proyek Tianyu Group senilai 80 miliar ke Nonation sebagai kompensasi atas kepergian bulan lalu. Masih kurang. Xingyao selama ini bukan cuma baik sama gua. Dia lebih perhatian ke nenek gua. Bahkan melebihi cucu sendiri. Cuma 80 miliar. Nggak cukup. Sesuai keinginan Tuan. Gue bakal kasih karakter ke keluarga Shen. Tulisan sakti bisa balik ke takdir. Intinya, ini sama saja menentang langit. Kalau keberuntungan keluarga Shen nggak cukup, takutnya. Tidak masalah. Selama aku anak Kirin ada di keluarga Shen. Meski nasib kurang baik, aku tetap bisa ubah takdir. Iya. Nenek. Xiaoyu, benar kamu? Biar nenek lihat. Sebulan ini kemana saja kamu? Kenapa makan ini? Bukankah ini kakak iparku? Sebulan tak jumpa. Kupikir kamu sudah mati. Kamu yang lakukan ini ke nenekku. Nenekmu cuma pembantu di keluarga kami. Aku mau dia makan apa, ya itu yang dia makan. Ada masalah? Lagi pula, itu juga keinginan kakakku. Mustahil. Shen Qingya berhati baik. Dia tak akan begitu. Siapa bilang anakku tak bisa? Mama, maksudmu apa? Kamu sampah, pantas panggil aku mama. Kalau sudah datang, Xingyao mau bicara sama kamu. Qingyu, kita cerai saja. Cerai. Xingyao. Kenapa? Kenapa kamu sampah? Masih berani tanya kenapa? Gak punya kemampuan gak apa-apa. Pergi keluar malah lenyap sebulan. Kamu pantas tanya kenapa? Kamu belum tahu kan? 2 hari lagi, kita akan tanda tangani kontrak dengan grup Tianyu. Dapatkan proyek senilai 80 miliar. Mulai sekarang, sekali lompat, masuk jajaran konglomerat top Jiangsu. Dan kamu, cuma pecundang bergantung pada istri. Hanya karena 80 miliar, kau mau akhiri 3 tahun kebersamaan kita. Kok kira ini cuma soal uang? Salah, ini artinya aku dapat tiket masuk ke kelas atas. Dengan ini, jarak kita makin jauh. Aku Shen Xingyao, tak perlu lagi. Bersama orang tak berguna. Tak mau maju, juga tak tahu hargai perempuan. Aku memang tak punya apa-apa. Aku tak cari kemajuan. Kau tahu apa yang kulakukan selama sebulan hilang? Apa sih yang bisa dilakukan? Orang gagal macam kamu, selain buang waktu, pasti habisin uang busan. Cari perempuan lain, kan? Buat apa ngomong sama pecundang ini? Kalau dia sudah pulang, cepat bawa nenek tua itu pergi dari sini. Xingyao, nenek mohon padamu, usir aku tak apa. Tolong jangan usir Xiaoyu. Aku yang membesarkan Xiaoyu. Dia anak baik. Dia benar-benar mencintaimu. Nenek, jangan mohon padanya. Dasar nenek tua tak tahu diri. Nenek. Kalian kelewatan. Hanya demi 80 miliar. Akhirnya aku lihat wajah aslimu. Cuma 80 miliar. Kau tahu apa arti 80 miliar? Xingyao ikut kamu si pecundang. 10 generasi pun tak bisa dapat 80 miliar. Tanpa bantuan Tuan Chu, mana mungkin keluarga Shen punya peluang naik secepat ini? Dengan si anak manja itu, Kalian percaya? Dia bisa dapat kontrak grup Tianyu? Tuan Chu itu penolong besar keluarga Shen.
Aku tak izinkan kau hina dia. Dia bukan siapa-siapa. Tanpa aku, dari mana keluarga Shen dapat proyek 80 miliar? Xin Yao. Semua yang kau punya hari ini adalah pemberian Qin Yu. Diam. Kau tahu nggak apa yang kau katakan? Kau bilang semua milik keluarga Shen itu darimu, terus kerja kerasku selama ini buat apa? Semua orang bilang, kau cuma mau uangku makanya bersama aku. Tapi aku nggak nyangka, kamu malah lebih parah. Bisa-bisanya bilang semua milik keluarga Shen, karena kamu yang bantu aku. Sungguh lucu, orang harus tahu diri. Soal bantu aku, cuma Tuan Chu yang bantu. Sekarang aku paham. Kamu ikut siapa yang punya uang, ya? Hari ini aku juga kasih tahu apa yang kamu mau. Cutin itu nggak bisa kasih. Siapa bilang aku nggak bisa kasih? Dia mau 80 miliar. Saya langsung kasih. Kamu sendiri, hidupmu habis pun belum tentu bisa lihat 80 miliar. Apa daya kamu tandingi saya? Pernah dengar tulisan Kirin? Kirin, itu yang tertinggi dan misterius. Sampai raja pun harus hormat pada Kirin. Kata orang dia punya skill ajaib. Kuasai pulpen sakti naga. Tulisan darinya bisa ubah nasib dunia. Tentukan masa depan negara. Tuan Chu, maksud Anda itu? Benar. Punya ini. Sama saja dapat banyak 80 miliar. Xingyao, bukankah Kirin itu cita-citamu selama ini? Saya pakai segala koneksi dan sumber daya keluarga Chu. Akhirnya dapatkan untukmu. Tulisan Kirin. Xingyao, kamu belum terima kasih sama Tuan Chu. Tuan Chu, kebaikanmu pada Xingyao takkan bisa saya balas seumur hidup. Nanti kalau keluarga Chu butuh, Xingyao rela berkorban apa saja. Shen Xingyao. Sebulan nggak ketemu. Kamu bukan cuma gila status. Bahkan nggak bisa menilai orang. Dia cuma punya grup kecil. Berani mimpi dapat tulisan Kirin? Konyol banget. Menurutku yang lucu itu kamu. Soal tulisan Kirin, siapa berani sebar hoaks di negeri ini? Kalau keluarga Chu belum dapat, mana mungkin mereka bilang begitu? Ibuku bilang, kamu dari segi wawasan, pengetahuan, dan kemampuan, nggak pantas buatku. Aku nggak dengar. Sekarang, ternyata kamu benar-benar nggak cocok buatku, karena hubungan terakhir. Ini ada 5 juta, buat kamu dan nenekmu. Hidup baik-baik ya. Kumuhon Xingyao. Xiaoyu nanti juga dewasa sendiri. Nenek, nggak usah bujuk dia. Dia sekarang lagi dikuasai nafsu. Nggak bakal denger. Cuma 80 miliar. Aku juga bisa kasih kamu. Ini 5 juta. Nggak seberapa. Masih keras kepala ya? Uang 5 juta cukup buat kalian. Hidup seumur hidup. Yang tua ini nggak perlu rebutan makanan sama kucing liar lagi. Cuma demi gengsimu. Sampai nolak uang ini. Uang 5 juta doang, bisa dipakai usir Pak Chin. Terlalu percaya diri. Putri tertua keluarga Nangong. Nangong Ying datang tanpa undangan, mohon Tuan Chin maklumi. Bos Shen, ternyata aku benar. Orang ini hilang sebulan di luar. Ternyata punya simpanan. Ngomongin apa anjing nggak usah ikut campur. Tutup mulutmu, biar nggak kena masalah. Tuan Chin, dulu adikku tidak sopan pada Anda. Sekarang aku datang, khusus minta maaf. Kalau Anda bilang, aku bisa buat mereka hilang dari muka bumi. Cara balas dendammu, kekanak-kanakan banget. Kira bawa cewek sembarangan, bisa buatku cemburu. Kamu pikir, aku bakal cemburu gara-gara dia? Kamu kekanak-kanakan banget. Kamu terlalu pede sama dirimu. Kamu terlalu remehkan aku. Aku nggak peduli. Kamu sama cewek mana aja. Asal jangan ganggu aku. Semuanya bisa dibicarakan. Oke. Kalau gitu, aku kabulkan permintaanmu. Mulai hari ini, aku dan keluarga Shen tak ada hubungan lagi. Xiaoyu tidak bisa cerai. Xingyao gadis baik. Dia Nenek, tak perlu bicara lagi. Dan Shin demi jabatan. Tinggalkan kita. Kita tak boleh halangi rezeki Tuan Shen. Setelah kau tinggalkan aku ingin kau tahu bagaimana jadi pria sejati. Jangan jadi mainan wanita. Jalanku takkan jauh. Tanpa aku, keluarga Shen tak punya keberuntungan. Di acara penandatanganan 2 hari lagi, semuanya akan jelas. Nenek, ayo kita pergi. Nenek, Nenek, tidak baik. Nenek marah besar. Apakah di Jiangsu ada istana Kilin? Istana Kilin itu Istana Kilin sih. Ada di semua kota besar. Jiangzhou juga ada. Bawa aku ke sana. Buka kembali istana Kilin di Jiangzhou. Baik, Tuan muda, ini adalah tulisan pemberian Kirin. Katanya dengan hanya melihat tulisan ini, bisa ubah nasib 3 tahun. Kalau bisa sentuh, bahkan tambah umur 5.000 hari. Ini serius? Tentu Kirin bisa ubah nasib. Satu tulisan saja. Bisa bikin orang sukses instan. Tambah umur bukan apa-apa. Lalu bisa nggak kasih ke aku? Nggak bisa. Ayahku, susah payah dapat ini butuh tenaga besar. Ini adalah kertas latihan Kirin yang dibuang. Kalau kamu rusak, gimana? Kertas bekas. Kamu nggak tahu apa-apa. Ini kertas latihan Kirin. Hanya dengan kertas ini, keluarga Chu bisa mengintimidasi semua keluarga di Jiangzhou. Langsung naik kelas. Kamu masih meremehkan kertas bekas ini. Kertas ini lihat saja kamu nggak pantas pergi sana. Tuan Chin,
Saat gerbang istana dibuka, lampu langsung menyala terang, seluruh Jiangzhou bakal tahu Anda datang sendiri. Kalau ketulusan tak dibalas, kenapa aku harus sembunyikan identitasku? Itu arahnya. Ke arah istana Kilin. Anak Kilin tiba di Jiangzhou. Jika dia sendiri datang ke Haicheng, lalu beri tulisan padamu. Apa dia suka padamu? Kakak, kita bakal dikenal selamanya. Anakku dapat pergi dengan kehadiran dia. Pasti banyak orang ingin bertemu. Kita nggak boleh ketinggalan. Tuan Kilin datang langsung. Aku Shen Xingyao, apa pantasku? Harus kasih hadiah terbaik. Buat dia. Oke, aku akan urus sekarang. Nenek sekarang sangat lemah. Kirim orang untuk jaga dia. Baik, Tuan. Oh ya, Shen Xingyao titip pesan. Besok malam, dia ingin langsung ke Cilinggong kasih hadiah. 3 tahun. Dia nggak pernah beri aku hadiah. Sekarang, Malah buru-buru datang. Ternyata, kekuasaan memang. kartu nama paling mujarab pria. 3 tahun ini, aku seperti badut saja. Tuan Shen Xingyao begitu dingin. Anda Aku mau lihat. Dia bakal kasih hadiah apa? Baik. Tuan Kilin. Nona Shen mau bertemu saya. Ada apa? Xingyao selalu mengagumi Tuan Kilin. Dengar-dengar Anda telah memberi saya satu karakter. Xingyao sangat berterima kasih. Tak tahu cara membalas, hanya bisa menyerahkan diri. Nona Shen, kamu sudah menikah. Apa ini pantas? Anda salah paham. Saya dan Qin Yu sudah bercerai. 3 tahun ini, saya tak pernah membiarkan dia menyentuh saya. Saya tahu, kekuasaan dan uang bagi Anda tak berarti yang bisa saya beri. Hanya tubuh bersih ini. Semoga Anda tak menolak. 3 tahun. Apa dia tidak baik padamu? Dia cuma pria tanpa tanggung jawab, tak ada nyali, tak punya tekad. Mana bisa dibandingkan dengan Anda, sang terbaik di antara manusia. Bila tubuh ini untuk dia, saya hanya merasa kecewa. Tapi jika untuk Anda, saya tak menyesal seumur hidup. Betul-betul kecewa. Betul-betul tak menyesal seumur hidup. 3 tahun pengorbanan. Tak sangka di mata Shen Xingyao, saya begitu rendah. Nona Shen, mungkin Anda tidak tahu tempat tidur saya. Bukan untuk sembarang orang. Kalau mau naik, harus merangkak ke sini. Tuan, Bukankah kamu ingin berterima kasih padaku? Kesulitan segini, sudah mau mundur. aku, Kalau tak mau, silakan pergi. Tuan, Anda salah paham. Permintaan ini tidak seberapa. Shen Xingyao, Shen Xingyao. Ketika kamu tahu tadi malam, Pria yang susah payah ingin kamu tiduri. Justru dia yang kamu anggap tak layak. Qingyu yang tak pantas untukmu. Apa reaksimu nanti? Nona Shen. Ini api Kilin. Hanya wanita yang pernah dipilih Tuan. Baru memilikinya. Terima kasih, Tuan Kilin. Saya sangat terhormat. Nona Shen. Sudah malam. Tuan bilang hari ini kamu masih punya acara penandatanganan kontrak. Kamu harus buru-buru. Jangan sampai telat. Baik, tolong sampaikan ke Tuan. Aku akan menunggunya di acara. Saat ini, jika beruntung, Xingyao berharap bisa lihat wajahnya jelas. Oke. Nenek. Kenapa nenek di sini? Jangan-jangan. Mau cari Kilinzi? Aku tak kenal Kilinzi. Setelah bangun aku memang di sini. Xingyao, jangan cerai sama Xiaoyu. Bisa ya? Dia nggak seperti yang kamu kira. Nenek Wang. Kalau kamu khawatir hidupnya setelah cerai, aku bisa janjiin. Kasih dia kerja. Tapi kalau soal rujuk, nggak usah dibahas. Kemarin aku ketemu orang seperti Tuan Kilin. Baru sadar, 3 tahun lalu aku begitu bodoh. Aku menyesal. Nggak lebih cepat kenal beliau. Kalau nggak, aku pasti nggak nikah sama orang seperti Qin Yu. Dan aku sudah serahkan diriku ke Tuan Kilin. Xingyao, kok kamu gampang nyerah? Ini Kilin Yan, tanda khusus wanita, pilihan Tuan Kilin. Ini kehormatan tertinggi, bisa dihormati semua orang. Semua ini, apa Qin Yu bisa kasih aku? Aku pergi dulu.
Selamat Pak Shen, berhasil dapat proyek besar dari Tianyu Group. Mulai sekarang, keluarga Shen ini bisa dibilang raja bisnis di Jiangzhou. Kalau ada kesempatan harus kerjasama ya. Kak Kuil Kilin ini kudengar katanya. Dulu 100 keluarga bangsawan di Jiangzhou buat berterima kasih ke anak Kilin. Mereka bangun ini bukan buat hal besar yang hebat. Tapi nggak semua berhak pakai kuil Kilin. Kamu benar. Teman-teman, masih ada satu hal lagi. Keluarga Chu kami sudah dapat Kilin mengucap berkat naga. Hari ini akan kami hadiahkan bersama proyek 80 miliar ke Xingyao. Keluarga Chu bisa dapat tulisan pemberian Kilin. Kudengar keluarga Nangong, mereka pun nggak dapat. Keluarga Chu sekarang langsung naik tingkat. Satu karakter Kilin. Itu bisa pengaruhi hoki negara. Sangat penting. Dan langsung dikasih ke keluarga Shen. Bukankah ini terlalu main-main? Semua, saya tahu saya Shen Qingyao. Baru saja memulai, sudah dapat tulisan Kilin. Kalian pikir saya kurang layak. Saya bisa pahami, tapi coba lihat ini. Ini api Kilin. Konon katanya hanya wanita yang pernah dipilih oleh Tuan Kilin yang akan muncul tanda Kilin. Apa mungkin Nona Shen sudah? Benar, saya beruntung habiskan malam dengan Tuan Kilin. Xingyao, kau benar-benar putri hebatku. Kabar katanya Tuan Kilin. Belum pernah punya wanita. Kau yang pertama baginya. Jadi kau adalah Nyonya Kilin. Benar. Mulai sekarang, saya Shen Qingyao. Adalah Nyonya Kilin. Salam hormat Nyonya Kilin. Salam hormat Nyonya Kilin. Karena Nyonya Kilin sudah muncul, Tuan Kilin juga pasti akan datang kan? Tak sangka seumur hidup. Saya bisa lihat Tuan Kilin. Meski mati pun tak apa. Tuan Kilin dia. Sepertinya kalian semua Benar-benar ingin bertemu denganku. Sepertinya kalian semua benar-benar menantikan pertemuan ini. Semua orang ingin ketemu aku ya? Dasar sampah, tahu ini di mana? Cepat pergi. Kalau aku nggak datang, gimana kalian tahu nikmat yang kuberikan? Kupikir siapa? Ternyata Qin Yu yang diselingkuhi Kilinzi. Pasti kau kaget banget. Sampai otakmu rusak ya. Qing Yu, aku tahu kamu kesal. Tapi nggak semua orang punya kesempatan diselingkuhi Kilinzi. Kamu harusnya bangga. Kamu benar-benar sampah. Sadar dong. Xingyao dari keluarga kita. Sekarang sudah jadi Nyonya Kilin. Kalau berani ribut, awas nyawamu melayang. Shen Xingyao, 3 tahun kebersamaan kita tak sebanding dengan kenalanmu 3 hari sama orang berkuasa. kita memang beda dunia. Apa yang aku mau, kamu nggak bisa kasih. Kamu tahu nggak, keluarga Shen bisa sampai sekarang. Itu semua berkat aku. Sungguh lucu. Di keluarga Shen, Cuma pantas jadi tukang bersih-bersih. jangan pura-pura polos. Qingyu, aku tahu kamu dendam. Sengaja kesini mau maluin aku. Tapi pikir baik-baik. Sekarang aku sudah jadi wanita Kilinzi. Kalau Kilinzi salah paham, punya 10 kepala pun nggak cukup buat dipenggal. Qing Yu, kalau aku jadi kamu, aku udah malu datang ke sini. Kamu malah nggak tahu malu. Datang-datang cari malu sendiri. Benar-benar konyol. 3 tahun cinta. Tak sebanding dengan omongan orang kaya di sekitarmu. Di dunia ini, yang kuat berkuasa uang memuluskan jalan. Seperti kita, yang di puncak kalangan elit. Setiap kata dan tindakan kita, kalian sampah kelas bawah, harus terima nasib dari kami. Baik, kalau menurut kalian cukup punya uang, punya kuasa, punya kekuatan tak terkalahkan di dunia, itu semua bisa seenaknya menindas segalanya. Maka aku akan tunjukkan arti sebenarnya kekuatan. Dan juga Apa itu benar-benar menaklukkan segalanya? Patung Kilin mengerti hati Kilin. Ia menangis, itu tanda sial besar. Apa anak Kilin tahu yang terjadi? Dia marah besar. Kamu itu pecundang, membawa sial untuk kami. Patung Kilin sangat berharga. Kami tak berani sentuh. Kamu berani mencemarinya. Benar-benar tak tahu diri. Sangat tidak sopan. cepat turun, berlutut minta maaf. Qingyu, kamu benar-benar orang gila tak bisa diselamatkan. Kamu tahu ini tempat apa? Ini kuil Kilin, dibuat langsung oleh pemimpin negara. Patung ini, 3 pengrajin, butuh 3 tahun untuk muat. Oleh 100 keluarga bangsawan, dibawa untuk dipuja. Bukan orang pilihan tak boleh sentuh. Berani-beraninya kau mencemari. Ini sangat mulia. Tapi kalian kaum rendahan memujaku. Hanya buat aku jijik. Benar-benar tak tahu malu, tak takut apa-apa. Sampah ini lama hidup di bawah. Bagaimana bisa tahu arti patung Kilin? Mana tahu Kilin bisa menangis. Langit akan muka. Akan seperti apa akibatnya? Mau mati malah lawan anak Kilin. Tak usah kita cegah. Benar. Kamu juga tak berani lawan anak Kilin. Jadi kamu relakan wanita yang kamu cintai. Begitu saja ya? Kamu sekarang sudah berbeda. Dulu aku tak terima. Xingyao menikah sama sampah sepertimu. Tapi sekarang Xingyao sudah jadi istri Kilin. Aku harus doakan dia, bukan seperti kamu. Bikin keributan, hancurkan masa depan Xingyao. Buat apa debat sama orang itu? Sampah ini sudah tinggal sisa tenaga. Ngomong sama dia. Rendahkan diri. Lucu.
Cuma orang kasta rendah. Mana ada harga diri. Kamu semua Yang katanya elit Jiangcheng. bisa naik karena aku. Dengan satu kata, aku bisa hancurkan kalian semua. Jadi debu. Aku nggak salah dengar kan? Sampah ini mau hancurin kita? Keluarga Chu kita, kaya raya di Jiangzhou, punya kekuasaan besar. Bahkan grup Tianyu juga nggak bisa bikin kita hancur cuma omongan doang. Kamu itu sampah. Dasar apa? Apa alasannya? Air mata kilin ini bukan buat aku, tapi buat kalian. Karena dia tahu siapa penguasa malam ini. Dia tahu kalian betapa bodohnya. Dan kasihan. Qingyu, kupikir aku masih mau kasihan sama kamu. Enggak nyangka kamu bahkan bisa ngomong bohong kayak gini. Kamu memang enggak layak buat aku simpati. Menarik. Shen Xingyao. Yang kamu peduliin jelas. Masa depanmu sendiri. Kamu peduliin upacara ini. Bisa jalan lancar atau enggak. Ngomongnya soal moral, Tapi sebenarnya kamu egois banget. Kamu kebangetan. Kalau bukan karena nenek, diam-diam minta tolong ke aku. Suruh aku kasih kamu makan. Kira-kira aku mau ngurusin kamu? Tak perlu repot-repot, Pak Shen. Sejak kecil aku yatim piatu. Nenek yang membesarkanku. Tapi keluarga Shen kalian? Membuat nenekku jadi gelandangan. Bersaing makan dengan kucing liar. Hari ini aku rela kehilangan segalanya. Jika tak bisa membela keadilan buat nenekku, aku Qingyu. Tak pantas hidup di dunia ini. Hari ini, aku Qingyu akan hadapi kalian yang katanya puncak Jiangzhou. Jika tak mau berlutut, semua yang hadir di sini akan kuhukum bersama. surga pun sudah tak tahan lagi. Qingyu, sejak kau datang ke sini, selalu terjadi hal aneh. Kau begitu kurang ajar. Apa kau tidak takut langit menghukummu? Aku sudah ditakdirkan surga. Siapa yang berani menghukumku di dunia ini? Siapa yang bisa hukum aku? Justru kalian. Udah siap kehilangan segalanya? Kau benar-benar sombong. Kau mau lawan semua orang di sini? Tak usah bahas. 4 keluarga besar saja sudah ratusan tahun di Jiangzhou. Pondasi kuat. Belum lagi nanti akan datang Pak Chu. Dan juga orang dari grup Tianyu itu, He Chen yang berdiri di puncak Jiangzhou. Tidak tahu dua orang ini. Nanti dengar omongan besarmu. Akan pikir apa ya? Presiden Shen, menurutku sampah ini cuma cari alasan. Sengaja ingin tetap di sisimu. Benar. Kak, sekarang kamu sudah dapat dukungan Tuan Chu juga disukai grup Tianyu. Juga jadi Nyong Kilin yang terhormat. Dengan status seperti ini, sampah makan gratis ini, mana mungkin mudah pergi. Qingyu, apa kau sudah tidak punya harga diri pria? Sedikit pun. Kau kira begini, bisa bikin aku menyerah? Aku benar-benar kecewa padamu. Kumaksudkan padamu, aku tidak akan pernah pada laki-laki seperti kamu punya lagi sedikit pun perasaan apapun. Munafik dan egois. Kejar kekuasaan, buang martabat. Perasaan kayak gini. Aku Qingyu. Tak punya juga tak apa. Ternyata pada orang sepertimu, tak perlu dikasihani sama sekali. Tuan Chu, mau juga bicara sombong. Tak hormat pada siapapun, silakan atur. Terserah hidup matinya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Shenku. Oke. Aku memang nunggu kata-katamu itu. Orang kuat di Jiangzhou cuma hormati satu orang, yaitu Kirin. Kamu ini sampah. Nggak ada artinya. Tuan muda curang ini gila. Kalau kamu marah-marahin dia lagi, kalau dia kurang ajar sama patung Kirin, bikin masalah lagi. Kita semua akan kena imbasnya. Barusan, kamu ngomong apa? Gila. Berani-beraninya injak patung Kirin. Pasti kena kutuk. Kirin itu orang terpilih. Bawa keberuntungan negara. Kalau dia hinakan patung Kirin, Xingyao, dia bukan cuma mau lawan kamu. Dia mau seluruh Jiangzhou. Akhirnya sengsara. Qingyu, kamu bikin rakyat Jiangzhou mati bareng kamu. Meski nggak mikir aku pun, pikirin nenek dulu. Cepat turun sujud minta maaf. Sujud minta ampun. Dewa sejati ada di sini. Kenapa kalian gak sembah? Cuma patung kosong. Tapi kalian ini katanya Orang elit berebut sembah. Sembah. Aku suruh kalian sembah. Di langit dan di bumi, hanya aku yang tertinggi. Kalian berharap pada patung. Lebih baik sembah aku. Sujudlah padaku. Kenapa tidak sujud? Gila, benar-benar gila. Kamu benar-benar gila. Gila. Lalu kalau aku makin gila, kenapa? Hancurkan patung, lenyapkan altar. Jiangzhou tamat sudah. Hari ini ya, tak ada yang bisa pergi. Baik. Kamu mau mati bersama kami. Aku ingin lihat bagaimana sampah sepertimu bisa membalik keadaan. Kalian semua adalah orang berpengaruh di Jiangzhou. Aku Chu Tian, sebagai ahli waris Chu Group, anggota 100 bisnis top, dan wakil ketua asosiasi, mengumumkan bahwa selama Qingyu masih di Jiangzhou, aku akan gunakan semua kekuatanku untuk membuatmu dan nenekmu hidup lebih buruk dari mati agar puas marahku. Shinayo. Kalau tidak mengorbankanmu ke langit, marah itu tak akan reda. Sekarang, meski kau berlutut minta ampun, juga tak ada gunanya. Kekuatan kecil keluarga Chu tak mungkin kalahkan keluargaku. Itu seperti semut melawan pohon. Aku serangga hadang kereta. Bukan cuma keluarga Chu saja. Tuan muda Chu, Indi yang kejam ini, hari ini membuat semua marah dan menderita. Keluarga Li hari ini
akan memutus hidupmu. Menegakkan keadilan ilahi. Saranku buat semua, jangan hanya bicara besar. Telepon keluargamu dan ucapkan selamat tinggal. Dengan nyawa sampah ini, mana mungkin memuaskan amarah langit, keluarga Zhao mengusulkan seluruh keturunan Qin di Jiangzhou harus dimusnahkan. Aku, Wang Group, mulai sekarang, semua pegawai bermarga Qin. Semua dipecat. Putuskan jalan hidupnya. Qingyu, mulai hari ini, semua bermarga Qin di Jiangzhou akan malu karenamu. Semua harus dihukum. Sekarang kamu jadilah tikus yang dibenci semua. Hancurkan Qin. Tak bisa mati meski ingin. Qingyu, sudah dengar kan? Ini yang kamu mau. Puluhan tahun, orang berkuasa Jiangzhou belum pernah begitu kompak. Hanya untuk satu orang. Kamu benar-benar buat nama Qin tenar. Karena aku seorang. Tapi kalian malah buat rakyat menderita. Kalian nggak layak bicara keadilan. Tuan Yepu, ini Kuat suci naga. Cepat, pergi ke aula sekarang. Jangan sampai salah. siap. Aura naga luar biasa, sangat berwibawa, takut buat orang tak bisa napas. Apa ini? Kuas suci naga legendaris. Tuan Qin, kuas naga ini muncul di Jiangzhou, apa dia mabuk? Kurang ajar, putra Kirin bukan orang biasa bisa sembarangan menilai. Cepat siapkan hadiah ke aula sekarang. 100 orang berkuasa Jiangzhou. Aku Qingyu sendiri telah menumpas. Kurang ajar. Ayah, Aku mau lihat siapa yang berani banget. Berani ancam hancurin keluarga Chu. Sudah lihat Kilin. Kenapa nggak hormat? Dari mana anjing liar ini? Berani ngaku-ngaku Kilin. Kau pikir aku Cujong? Belum pernah lihat wujud asli pewaris Kilin? Pak, Anda beneran ketemu wajah asli Tuan Qilin? Di seluruh dunia yang bisa lihat wajah aslinya Tuan Qilin. Sangat sedikit di Jiangzhou selain Pak He, cuman Anda. Kelihatannya Tuan Kilin juga berharap besar ke keluarga Chu. Selamat dulu, Bos Chu. Terima kasih semua. Terima kasih. Terus terang, saya dapat langsung perintah dari Tuan Kilin. Datang ke sini, tangkap yang bicara sembarangan. Hinakan nama baik Tuan Kilin. Orang picik. Semuanya. Ayah saya terima perintah Tuan Qilin. Hari ini, King si bajingan pasti mati. Semua nggak perlu takut. Bunuh, bunuh. Kill. Cujong, kapan aku pernah bertemu denganmu? Kapan aku pernah memberimu perintah langsung? Qingyu, kau masih belum mau terima kenyataan? Apa kau mau seumur hidup dalam mimpi yang tak terjangkau ini? Putriku, ngapain banyak omong dengan sampah kayak dia? Kita lihat saja. Diam-diam kita lihat saja. Gimana dia bakal dicincang-cincang? Qingyu, hari ini kau hancurkan patung Kilin, menghina Nyonya Kilin. Dosamu tak terampuni. Sekarang kau boleh pilih cara mati. Mau datang sendiri untuk mati? Atau kusuruh orang buat bikin jasadmu tak utuh? Dua anjing ini mau bikin aku hancur tanpa sisa. Kau berani melawan Tuan Kilin yang mau kau mati? Berani melawan juga? Cujong, kau tahu apa hukumannya palsukan titah Kilin? Kira-kira jago dikit. Bisa asal ngomong di sini. Tuan Ha dari grup Tianyu lagi OTW ke sini. Menyerahlah sekarang. Aku masih bisa biarkan jasadmu utuh? Jangan. Jangan bunuh Xiaoyu kalian. Jangan sakiti Xiaoyu. Nenek, kenapa nenek datang? Ini nenek tua yang keras kepala itu. Bau badannya parah. Kalau tidak dibilang, aku kira dia pengemis di jalan. Naga melahirkan naga. Burung Phoenix melahirkan Phoenix. Anak tikus juga pandai menggali. Orang sepertinya cuma sampah. Mana mungkin keluarganya baik. Jangan sakiti Xiaoyu. Dasar tua bangka. Perkataanmu di mata kami hanya suara anjing menggonggong. Xingyao, nenek mohon padamu. Sekarang kamu jadi Nyonya Kilin. Tolong bicaralah untuk kami. Beri kami jalan keluar. Xinyu si bajingan ini bikin tempat ini berantakan. Masih mau hidup-hidup pergi? Mimpi. Xingyao, tidak usah peduli dia. Biar saja mereka mati. Lepaskan. Pak Shen, habisin sampai tuntas. Supaya tak ada masalah lagi. Nenek, memang aku Nyonya Kilin, tapi perbuatan Qingyu sudah bikin semua marah. Aku sudah sering menasihati. Dia tetap tidak sadar. Aku tak bisa bantu dalam hal ini. Tua bangka. Mau banget selamatin dia ya. Sekarang ada satu cara. Kamu sekarang juga pergi mati. Mungkin kami akan ampuni dia. Benar. Tabrak sampai mati. Tabrak sampai mati. Anda tak perlu memohon pada mereka. Kalau bukan takut Anda kaget lihat darah. Orang-orang tak dikenal ini. Sudah kubunuh semua. Ini dulu ayah Xiaoyu meninggalkannya untuk Xiaoyu. Dia bilang benda ini saat bahaya bisa selamatkan nyawa Xiaoyu. Bisakah demi giok ini? Ampuni Xiaoyu. Nenek, giok ini ditinggalkan ayahku. Kenapa aku tidak tahu? Dulu aku selamatkan kau dan ayahmu saat dia menjelang ajal. Dia bilang langsung, giok ini jangan dikeluarkan kecuali sangat terpaksa. Jangan dikeluarkan. Kalau tidak, bakal datang bencana besar. Hari ini, aku benar-benar terpaksa. Ini Giok Kiren. Giok Kirin 60 tahun lalu. Sudah hilang sejak Kirin terakhir. Benda ini, bagaimana mereka bisa punya? Giok Kirin sudah hilang puluhan tahun. Cuma dengan barang tua ini, mau rebut Giok Kirin juga? Bukan begitu. Ini asli. Ini asli. Nenek,
Kok nenek juga bohong kayak Chin Yu? Sudah begini, bukan cuma bohong bisa selesaikan. Masih belum mengerti? Hanya dengan Chin Yu. Bersujud dan terima hukuman. Baru ada peluang selamat. Buta mata ini, Gyo Kirin itu pusaka kuno. Dengan mata biasa kalian bisa lihat aja sudah untung. Masih berani kurang ajar. Aksi aktingmu benar-benar kayak aktor top. Cuma pakai barang palsu ini. Mau selamat? Mimpi. Berani hancurin peninggalan ayahku. Cari mati ya. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa pergi. Bicara batu jelek ini. Bahkan kalau ayahmu bangkit dari kubur, paling cuma nambah satu mayat. Tunggu Tuan He datang. Kamu dan anjing tua di sampingmu akan mati juga. Bagus. Aku akan hancurkan semua barang yang kalian andalkan. Biar kalian rasakan putus asa pelan-pelan. Tuan Yefu tenang saja. Kalau ini gagal, aku He Chen akan mundur dari CEO Tianyu Group. Sepertinya kamu belum sadar juga. Sampah lapisan bawah kayak kalian. Cuma mainan di tangan kami. Qing Yu, tak nyangka kamu segitu tak tahu malu. Takut nggak bisa kendalikan situasi. Sampai nyuruh nenek lakukan ini. Bagaimanapun juga kamu tetap tak bisa lolos. Tapi, seret nenek ke dalam ini. Kamu memang pantas mati. Cuma sekumpulan barang remeh. Layak ditakuti? Meski He Chen ada di sini, sama sekali nggak ada apa-apanya. Tuan He dari Tianyu Group datang. Tuan He, Halo Tuan He. Cepat bantu nenek duduk. Tuan He, Anda salah paham. Nenek tua ini adalah neneknya si bajingan itu, bukan kalangan elit kita. Nenek tua ini, Orang tak berguna ini. Bawa nenek datang bikin ribut. Mohon Tuan He. Potong mereka, kasih makan ikan. Tuan He, Qing Yu memang pantas dihukum. Tapi nenek, dia cuma terlalu sayang cucu. Nenek nggak salah. Nyonya Kilin, sekarang harus hati-hati. Bicara banyak malah keliru. Sudah saatnya begini. Masih peduli sama nenek tua itu. Sendiri cari masalah. Pantas celaka. Tuan He, orang tak berguna ini. Pura-pura jadi Tuan Kilin. Dia malah bawa giok rusak. Ngaku Kilin Yu. Menurut Anda dia ini? kamu siapa? Berani ribut di sini. Tuan He, Anda kenapa? Chuzhong selama 20 tahun lebih hanya bisa ajarkan meremehkan nyawa, menjilat dan cari untung. Hanya peduli diri sendiri. Keluarga Chu kalian bikin saya tercengang. Tuan He, Xiaotian nggak maksud gitu. Tuan He, mungkin saya salah bicara. Maksud saya, orang tak guna ini. Ngaku-ngaku Tuan Kilin. Itu benar-benar nekat. Kamu masih berani bicara? Tuan He, ini maksud Anda apa? He Chen, gak usah pakai trik pura-pura menderita. Anjing yang kamu pelihara ini, kamu tahu harus gimana ngurusnya. Dasar bodoh nggak tahu diri. Nama besar Tuan He juga bukan buat orang sampah kayak kamu sebut. Lihat dulu dirimu. Apa kamu layak? Diam! Kasih tahu semua departemen grup. Segera stop semua kerjasama dengan keluarga Chu. Stop semua kerjasama. Saya mau aset keluarga Chu habis total. Dalam 1 hari. Tuan He, Anda lagi bercanda kan? Apa saya pernah bercanda soal beginian? Kenapa? Bilang ke saya, kenapa? Kenapa? Kamu tahu nggak siapa Pak Kian itu? Kamu tahu nggak apa itu batu giok pecah itu? Kamu tahu nggak masa depan seluruh Jiangzhou akan hancur di tangan kalian semua yang sampah? Cepat minta maaf ke Pak Qin. Qing Yu. Saya benar-benar bodoh. Tolong maafkan saya. Tolong bujuk Tuan He. Jangan biarkan aset kami habis total. Dan kalian juga cepat minta maaf ke Pak Qin. Maaf, kami salah. Saat nenekku memohon dengan susah payah, tak ada dari kalian yang merasa iba, tubuhnya lemah dan sakit, berlutut di depan para orang kaya seperti kalian. Tak ada dari kalian yang merasa kasihan. Sekarang minta ampun. Udah terlambat. Tuan Qin, Tuan Ha sangat baik hati, ingin membela rakyat miskin. Kalian semua adalah orang berkuasa. Sudah berlutut, masih kurang. Orang berkuasa memang harus bikin kalian para elit berlutut seperti anjing di depanku. He Chen, kerja Tianyu Group terlalu lambat. Aku sangat kecewa. Iya. Cukup. Walau itu Tianyu Group, lalu kenapa? Jangan lupa. Keluarga Chu masih punya Shenbi Dialong. Orang. Tuan He, soal koneksi dan uang. Keluarga Chu kalah darimu. Tapi Shenbi Dianlong itu tulisan asli dari Kilinzi. Bahkan kamu tak bisa apa-apa ke keluarga Chu. Qing Yu. Terlalu pura-pura ya. Baru saja minta maaf padamu, kamu nggak tahu diri. Sekarang nggak ada yang bisa tolong kamu. Tuan He, temui Shenbi Dianlong. Seperti hadirnya Kirinzi sendiri. Jangan-jangan kamu mau lawan Kirinzi demi orang rendahan ini? Kamu mau melawan Kirinzi? Cuma selembar naskah busuk. Keluarga Chu kalian bisa tega bawa ini buat pamer. Benar-benar katak dalam tempurung. Kurang ajar, ini tulisan Kirinzi. Dibuat sendiri untuk keluarga Chu tulisan pemberian pada kami. Apa hakmu bilang itu naskah busuk? Qing Yu, sudah sejauh ini masih nggak mau mundur? Kamu mau ribut sampai kapan? Tuan He, bahwa bahkan Tuan Kirin
sudah memberkati keluarga Chu dengan kemakmuran. Kamu masih mau jalan sendiri? Shen Bidianlong. Bisa ubah nasib. Saya saranin. Jangan keras kepala. Cuma rakyat bandel. Tak berguna seperti lumpuh, hina seperti semut. Tuan He, ayo lakukan. Mohon Tuan He, hantar Qian Yu pergi. Mohon Tuan He, hantar Qian Yu pergi. Tuan He, ini sudah takdir mustahil dilawan. Kecuali Kilinzi datang sendiri. Kalau tidak, tak ada yang bisa selamatkan sampah ini. Kalian tahu siapa Tuan Qin? Qin Yu itu siapapun, selama dia bukan Kilinzi, hari ini pasti mati. Bocah King Gua ini. Tak tahu balas budi. Sering balas dendam ke keluarga Shen. Bunuh saja dia. Sekalian bersihkan masyarakat. Betul, bersihkan masyarakat, bunuh saja bocah ini. Sungguh kalian ini bodoh amat. Cuma satu draft sampah. Kalian sampai ngejar kekuatan begitu. Sekarang begini, aku tak mau bohong lagi. Aku Adalah Kilinzi yang kalian cari-cari itu. yang kalian pengen ketemu. Kayaknya bocah ini udah ketakutan. Mulai ngaco tuh ngomongnya. Ngomong banyak percuma. Hari ini, ku biarkan kalian lihat. Apa itu? Titik naga sejati dari pena ajaib. Sampah. Bingkai tulisan aja nggak bisa. Lelenya naga asli. Draft itu cuma tulisan ngawurku. Dari mana kamu berani ngadepin titik naga pena ajaib yang asli? Tulisan saya, mana pena sakti naga saya? Chu Zhong masih belum paham pena sakti nagamu itu. Itu palsu. Pena sakti naga asli ada di sini. Pena sakti naga asli? Tidak mungkin. Bagaimana bisa Qing Yu? Dia He, kamu hancurkan pena sakti nagaku? Apa hubunganmu dengan sampah ini? Kamu takut padaku. Kamu takut aku dekat dengan Kilinzi. Kamu takut aku dapat pena sakti naga. Mengancam posisimu? Aku takut padamu. Sampai sekarang kamu belum pernah ketemu Kilinzi. Menurutmu, kamu bisa ancam aku? Aku sudah lihat Kilinzi. Kau bilang sudah ketemu Kilinzi. Lalu kenapa? Pak Qin nggak kenal? cukup. Tuan He, saya tidak tahu alasan Anda. Sebenarnya apa? Tapi Qin Yu tidak mungkin Kilinzi. Mungkin aku salah menilai. Tapi Api Kilin tidak mungkin bohongi aku. Shin Xing Yao. Aku mau kasih saran. Jangan ikut campur. Aku bisa sampai sejauh ini. Keluarga Chu sangat berjasa. Aku nggak akan diam saja. Lihat kalian hancurin keluarga Chu. Apalagi kamu, Qing Yu. Shen Xingyao. Sampai sekarang kamu masih pikir kamu sampai di sini karena jasa keluarga Chu? Iya. Yang kamu impikan, pena naga sakti ada di sini. Tapi kamu tetap nggak sadar. Beberapa tahun ini di hati kamu. Apa aku cuma kayak lumpur busuk? Karena pena naga sakti ini, aku makin sadar kamu nggak berguna. Demi tujuan rela lakukan apa aja. Sayang, aktrimu payah banget. Aku punya api kilin, itu bukti aku wanita Kilinzi. Coba tanya semua di sini. Siapa lagi yang lebih ngerti Kilinzi dari aku? Benar. Xing Yao adalah wanita di samping Kilin. Jadi atau dia tahu. Siapa yang tidur di sisinya? Xing Yao. Sekarang kau jadi istri Kilin. Bahkan He Chen pun tak bisa apa-apa padamu. Bunuh mereka. Bunuh semua mereka. Nona Shen. Salah satu langkah kehancuran total. Qing Yu. Sekarang aku pakai status istri Kilin, memerintahmu. Segera minta maaf ke semua orang di sini. Berlutut minta maaf. Tinggalkan Jiangzhou. Dan jangan pernah kembali. Ini adalah bakti terakhirku padamu. Menyuruhku berlutut pada orang-orang hina ini. Itu hadiah darimu? Baik. Kalau begitu, aku juga balas budi. He Chen, kabari grup Tianyu. Batalkan proyek kerjasama 10 miliar dengan Shen. Segera hentikan. Kau punya hak apa? Kau pikir bisa hentikan kerjasama grup Tianyu dan istri Kilin? Tuan He, apa yang Anda lakukan? Benarkah Anda mau batalkan kerjasama? Aku sudah bilang, salah satu langkah kehancuran total. Meski kau istri Kilin. Juga tak bisa. Tidak mungkin. Kenapa He Chen harus dengar kamu? Kamu belum sadar ya. Ini semua jebakan He Chen. Dia mau ambil alih kita. Tentang Qing Yu, itu dia yang undang. Buat acting bareng dia. Kamu memang kurang ajar. Pantas dulu Xing Yao. Kamu nggak mau uang dari dia. Ternyata, kamu mau hancurin kami. Kak, udah jangan urus. Kita bunuh dia dulu. Qing Yu, kamu kekanak-kanakan. Walau kamu dan He Chen batalin proyekku sekarang. Tianyu Group tetap milik Kilin. Statusku sebagai istri Kilin nggak bakal hilang. Selama aku masih istri Kilin, proyek ini akan kurebut lagi. Benar kata Nyonya, He, walau kamu kontrol Tianyu. Saat Kilin datang, semuanya bisa diambil balik. Semua hakmu hilang. Kamu main api. Aduh, mana Tuan Kilin? Kenapa belum muncul? Sampai kapan nunggu gini? Kamu yakin bisa jadi istri Kilin?
Tentu saja. Shen Xingyao, kamu tahu nggak? Apa yang kamu robek itu apa? Yang aku robek adalah masa lalu kita. Topeng palsumu. Mulai sekarang, aku takkan beri ampun lagi. Perasaan. Sejak kamu suruh aku, nenekmu, mengembara. Antara kita, tak ada lagi perasaan. Sejak malam itu, kau merangkak di kaki Kilinzi. Kita berdua. Tidak ada lagi hubungan. Bagaimana kamu tahu? Kamu benar-benar pikir, Kamu bisa jadi istri Kilin. kamu yakin dengan penampilanmu ini bisa buat Kilinzi setia padamu, cinta padamu selamanya? Kamu betul-betul yakin kamu pantas jadi istri Kilin? Diam. Urusanku dengan Kilinzi, bukan urusanmu. Kita sudah tak punya hubungan apa-apa lagi. Aku pantas atau tidak, kamu tak berhak komentar. Jadi kenapa kamu bisa tahu? Kilinzi tidak punya perasaan padamu? Malam itu, aku bermalam dengan Tuan Kilin. Senangnya tak terhingga. Saat pergi, aku bahkan meninggalkan antingku di istana Kilin. Kamu itu siapa? Berhak apa meragukanku? Bagaimanapun juga, putriku sekarang sudah jadi Nyonya Kilin. Kamu juga bukan Tuan Kilin. Pantas menebak pikiran Tuan Kilin. Yang kamu maksud anting ini ya? Yang kamu bilang anting ini ya? Mana mungkin Tak sangka aku bawa antingmu ke sini, benar? Menurutmu, aku Cinderella. Nemenin kamu 3 tahun. Tetap kalah sama 1 malam? kamu punya hak apa menilai aku? Kilinzi punya kekuasaan luas, pintar. Tanya saja, mana wanita yang gak tertarik ke pria seperti dia? Kamu segitu marahnya. Hanya karena kamu malu? Sangat berkuasa. Sangat berbakat. Kalau kamu udah nggak bilang, aku nggak akan tahu. Aku sehebat ini. Sudah cukup. Meski kamu ngaku-ngaku Kilinzi, kamu tetap gak mungkin jadi dia. Anting ini pasti palsu. Aku ingat sekarang, anting ini, kamu kasih ke putriku. Kamu mau palsuin? Itu terlalu gampang. Cara si pecundang ini, dia pakai segala cara. Beneran ngira semua orang di sini. Sebodoh kamu? Kalian kira kalian pintar? Walau aku nolong kalian yang nggak berguna, aku nggak tahu harus bilang apa ke Pak Chin. Buat ngomong baik, Kalau kamu beneran mau selamatin kami, harusnya di depan Nyonya Kilin, bunuh bajingan ini. Jangan biarin dia bawa anting jelek ini, ngaku-ngaku Kilinzi. Bos He, sebagai orang kepercayaan Kilinzi. King Yudi Depamu. Begitu fitnah dan hina aku dan suamiku. Kalau kamu nggak bertindak juga, takutnya benar-benar nggak bisa dibela. Shen Xingyao. Kamu Shen Xingyao. Aku nggak nyangka. Sampai sekarang kamu masih ngeyel. Nggak apa-apa. Aku bisa langsung buat kamu diam. Anting ini, waktu aku kasih ke kamu, harusnya kamu tahu. Anting ini kiri dan kanan. Terukir nama Xingyao. Juga tanggal pernikahan kita. Kamu bilang aku palsu? Buka matamu dan lihat baik-baik. Anting ini ada tanggal dan nama terukir. Ini palsu nggak? Xingyao. Kamu kenapa? Pak Shen. Kamu masih nggak ngerti juga? Malam itu aku. Kengyu itu aku. Kilinzi. Juga aku. Nggak mungkin. Gimana mungkin kamu itu Kilinzi? Tunggu Xingyao. Kamu pernah bilang, pernah lihat di istana Kilin. Orang tua ini basikin you. Bahwa si tua ini mencuri di istana Kilin. Kalau enggak, Chin Yu si pecundang itu berani ngaku Kilinzi? Jadi girl, semua hal jadi masuk akal. Mineta ini benar-benar nekat. Hichen. Anjing-anjingmu. Bener-bener mau memberontak? Kayaknya aku harus turun tangan sendiri. Qin Yu, sekarang sudah begini, bahkan Tuan He pun tak bisa lindungi kamu. Kamu masih mau rugiin orang. Sekarang kamu bukan cuma rugiin semua, malah juga nenek. Benar. Nenekmu sudah setua itu. Masih harus ikut kamu mencuri. Betul-betul nggak setia, nggak berbakti kayak binatang. Qin Yu, di luar ada 800 ahli keluarga Chu yang sudah dilatih khusus. 6 di antaranya level master. Begitu aku perintah, mereka langsung masuk. Buat bunuh kamu cuma dalam sekejap. Enam Master. Hari ini benar-benar nekat ya. Datang ke acara begini. Kamu masih bawa banyak orang. Sebenarnya apa maksudmu? Aku Chu selalu hati-hati. Keluar rumah. Tanpa persiapan mana bisa. Percaya, aku tahu banyak ahli di sisimu. Tapi kamu panggil mereka sekarang, sepertinya juga sudah terlambat. Hari ini, Shin Yu harus mati. Baiklah, akhirnya ada yang seru. Terus omong kosong di sini. Aku hampir ketiduran. Mending bawa 800 pasukan elitmu itu. Juga 6 master itu sekalian masuk. Biar aku gerak sedikit. Tuan, Anda mau bertarung? Pasti bakal heboh banget. Ini adalah kuil Kilin. Sebaiknya jangan sampai ada pembunuhan. Direkturnya jago banget aktingnya. Kelihatannya hari ini Anda sudah mantap. Mau lindungi playboy ini. Berhadapan-hadapan sama Tuan Kilin. Hari ini aku mau lihat. Dengan cuma kalian berdua. Gimana bisa jatuhin kami? Keluarga Chu itu pohon raksasa. Menginjak kalian kayak sampah. Bahkan nggak perlu Tuan Qin turun tangan. Bukannya ini siluman rubah? Bawa pisau, bawa pedang segala. Ini kan tempat suci kuil Kilin. Mau ngapain kamu? Berani mukul aku? Di luar ada 800 pasukan elit Chu. Kamu... Cuma 800 semut buatku. Udah aku beresin semua. Bagus. Masuk aula bawa pedang, ngomongnya ngawur. Kalau gitu, hari ini demi anak Kilin, aku bakal tebas kalian yang sombong ini.
Aku bilang, orang-orang tak berguna yang kau bawa. Semua sudah dibunuh. 6 master juga sudah dibunuh. Kau, siapa kau? Keluarga Nangong Shangjing. Nanggong Ying. Salam hormat, Tuan Qin. Shang Jing, keluarga Nangong, Sekolah bela diri nomor 1. Keluarga Nangong? Katanya keluarga Nangong dipenuhi master. Sangat berkuasa. Mereka mencari Qin Yu. Nanggong Ying, kau datang di waktu yang tepat. Nangong tak mau menyerah, ingin ambil kesempatan ini. Melamar Anda, Melamar. benar. Jika seumur hidup tak bisa dapat hati Pak Qin, Nangong mati pun tak tenang. Nona Nanggong, kau salah paham. Dia cuma pecundang yang dibenci semua orang. Apa hebatnya dia? Tuan bicara, anjing tidak berhak ikut campur. Nona Nanggong, saya harap kamu tidak tertipu penampilan. Beberapa orang hanya cantik luar, busuk di dalam. Shen Xinyao, kata-kata itu justru untukmu. Orang-orang yang kamu anggap remeh dan kamu pandang rendah, kamu bahkan tidak tahu arti mereka sebenarnya. Nanggong Ying, melamarku. Hadiah ini terlalu kecil buatku. Apa? Cuma segini ketulusanmu? Nangong takkan sebodoh itu. Ini cuma satu dari semua hadiah. Masih ada hadiah lebih besar buat Anda. Di sini ada data seluruh keluarga Chu, mata 72 anggota keluarganya. Mata itu sudah tak berguna. Orang seperti itu tak kenal naga sejati dan anggap nyawa tak berarti, memang patut dimusnahkan. Ini baru menarik. Apalagi, Di jalan ke sini, sudah saya kabari keluarga Nangong supaya semua pengusaha dan elit Daxia memutus hubungan dagang dengan keluarga Chu, tak peduli risiko dan harga. Saya yakin dengan pengaruh keluarga Nangong, keluarga Chu sekarang sudah tinggal nama saja. Halo, tarik investasi. Jangan tarik investasi. Turun berapa? Ayah, kamu nggak apa-apa. Sekarang keluarga Chu masih tersisa. Kalian berdua yang masih bisa lihat. Tuan Qin, asal kamu perintah, aku langsung bertindak. Qin Yu, Tuan Qin, saya memang buta. Saya nggak tahu apa hubunganmu dengan Nona Nangong. Ampuni aku dan anakku. mau dimaafkan. Bilang saya buta. Kalian yang omong besar. Sekarang malah minta ampun ke saya. Juga kalian. Kenapa? Kira saya seperti bola. Bisa kalian tendang sepuasnya? Tuan Qin, keluarga Zhang bersedia serahkan 90% harta. Asal kamu ampuni saya. Saya juga mau. Saya juga mau. Saya juga mau. Sejak kalian mau menghapus garis keturunan Qin, dari saat itu, di mata saya, kalian sudah sama seperti mayat. Nanggong Ying, dengarkan baik-baik. Kalau mau menikah sama saya, semua keluarga besar dan elit Jiangzhou harus dibasmi semua. Ya, Jangan. Pak Shen ada pendapat. Aku tahu kamu didukung Nona Nangong, tapi kamu tak bisa bertindak semaumu. Kalau semua keluarga berkuasa di Jiangzhou kena masalah, Jiangzhou pasti kacau. Berapa orang nanti, berapa yang akan kehilangan kerja, susah makan. Pernah kamu pikirkan? Pak Shen, benar-benar layak jadi Nyonya Kilin. Memang pantas di atas semuanya. Betul-betul penuh belas kasih. Keluarga Shen kalian. Sendiri saja susah selamat. Masih diingat orang tak berguna ini. Aku benar kagum. Aku tahu kamu bersekutu dengan keluarga Nangong, tapi bilang aku sulit bertahan. Itu terlalu lucu. Sebagai Nyonya Kilin, walau keluarga Nangong juga tak bisa menyentuhku. Pintar banget meninggikan diri. Kalau begitu ku beritahu. Sekarang Sudah bukan begitu. Kamu terlalu percaya diri, sama kemampuan sendiri. Aku tak akan semudah itu. Ditakuti olehmu. Semua, hari ini aku, Nyonya Kilin hadir. Aku jamin, semua pasti aman. Silakan semua berdiri. jangan berdiri. Aku perintahkan kalian berdiri. Kamu benar-benar keras kepala. Tuan He, jangan pura-pura lagi. Jika Qin Yuru benar-benar anak Kilin, maka kerja sama kita sudah lama batal. Kontrak proyek ada padaku. Kontrak proyek ada di tanganku. Tuan Yepu, akhirnya Anda datang. Semua orang ini adalah tangan kanan. Sebenarnya orang kepercayaan Kilin. Bisa dibilang, jika Kilin tidak ada, dialah pengganti Kilin. Tuan Yepu, mereka bunuh keluargaku. Tolong bela aku. Tuan Yepu, semoga Anda bisa umumkan nama Nyonya Kilinku. Benar atau tidak, siapa dapat proyek ratusan miliar? Maaf Tuan Shen, majikanku pada Anda sangat kecewa. Dia titip satu pesan malam itu denganmu. Hanya karena sepi, cuma iseng saja. Soal gelar Nyonya Kilin. Kamu belum layak. Mana mungkin, Soal proyek besar ini, tunggu majikan. Pilih tuan baru dari 100 rumpun, baru tentukan pemenangnya. Kontrak ini langsung batal. Pak Shen, kamu masih anggap Kirin itu hari ini sepertinya tidak akan datang. Tuan Qin tinggal di sini juga sia-sia. Lebih baik cari tempat lain, bicara soal pernikahan kita. Selesai. Para bangsawan, selesai. Pasti gara-gara Qin Yu bajingan itu. Dia buat kacau acara. Membuat Tuan Kirin marah. Semuanya hilang. Qin Yu,
Aku nggak perlu takut sama kalian. Selama Kirin masih di Jiangzhou, aku masih punya peluang. Aku pasti buktikan ke kamu. Kamu yang nggak pantas untukku. Ayah angkat di sini kan Jenderal akan lahir, tempat ini penuh kekuatan. Tempat bertemunya para penguasa. Tapi posisi Pojun pindah. Cisha masuk istana. Jade Kirin pasti rusak di sini. berani lakukan pembantaian di kuil Kirin. Artinya meremehkan Kirin. Pernah lihat benda ini? Giok Kirin, kamu anak Kirin. Tuan Kirin, kamu harus bantu aku. Klan Nangong. Membunuh keluargaku. Menghancurkan patung Kirin. Menghina Nyonya Kirin. Nyonya Kirin. Itu yang Shen Xingyao itu. Mungkin wanita Anda terlalu banyak, jadi Anda lupa dia. Sampah ini malah mengira aku anak Kirin. Menarik juga, lebih baik ikut rencana. Gunakan identitas anak Kirin. Cari pengkhianat suku tua. Lebih mudah kan? Oke. Jawab satu pertanyaanku. Aku bisa bantu balas dendam? Bilang padaku, siapa yang menghancurkan Giok Kirin satunya? Giok itu palsu. Sudah aku pecahkan. Tak perlu terima kasih. Itu memang tugasku. Kamu Cari Shen Xingyao itu. Kak, jadi proyek itu batal begitu saja. Padahal nilainya 80 miliar. Coba cari cara lain. Si Kirin itu bukan orang sembarangan kan? Tuan Kirin beda sama Kinyu. Kalau dia nggak tanggung jawab, cowok yang nggak bertanggung jawab, orang-orang mana mau patuh sama dia? Pasti aku ada yang kurang baik. Nona Shen sudah sangat baik. Aku sangat puas. Kamu itu, Nona Shen sebagai istri Kirin. Kamu nggak ingat aku? Sebenarnya siapa ayahku? Apa dia pernah cerita asal-usulnya? Aku bener-bener nggak tahu. Dulu ayahmu bawa kamu lari ke rumahku. Waktu itu dia sudah terluka parah. Kayaknya dia pernah bilang dia dikejar keluarga sendiri. Sisanya aku nggak tahu apa-apa lagi. Soal batu Giok Kirin ini, di kitab kuno keluarga Nangongku, memang ada sedikit catatan katanya Giok itu dibuat Kirin pertama. Bukan satu, tapi ada 2 yin dan yang. Kirin pertama menyimpan rahasia penting di 2 Giok itu dan diberikan ke sekelompok orang untuk dijaga turun-temurun. Kelompok ini disebut klan kuno. Itu saja yang aku tahu. Klan kuno. Jangan-jangan ayahku Orang dari klan kuno. dibunuh oleh sesama klan. Sebenarnya demi apa? Klan kuno yang saling bunuh begini. Kainuan di dunia. Apa gunanya? Batu Giok Kirin. Ini batu Giok Kirin. kamu adalah anak Kirin. Lihat dia baik-baik. Malam itu, Orang yang bersamamu sepanjang malam. Apakah dia? Apa wanita ini benar-benar tidur dengan anak Kirin? Apa aku jadi ketahuan? Xiaoer. Kalau rahasia terbongkar, bunuh saja. Malam itu terlalu gelap, lampu tidak dinyalakan. Aku tidak lihat jelas wajah anak Kirin. Wanita bodoh ini benar-benar aku beruntung. Xingyao, aku bisa lihat kamu dengan jelas. Aku takkan lupa malam itu. Ternyata benar kamu. Maaf, hari ini aku salah. Aku hancurkan kuil Kirin. Tolong, jangan marah padaku. Bodoh. Bagaimana aku bisa salahkan kamu? Katakan padaku, siapa yang ambil Giok Kirin sama kayak ini? Bikin kalian seperti ini. Aku tidak tahu. Tuan Kirin. Ada orang bernama Kinyu. Dia bawa giok palsu. Ngaku-ngaku jadi Anda. Pake, menurutku sekarang tak perlu cari masalah dengan Qingye. Sekarang para elit Jiangzhou sudah jatuh. Kalau tak cepat pilih calon, Jiangzhou bisa kacau. Besok kamu siapkan daftar calon, aku pilih sendiri. Terima kasih Tuan Kirin. Oke, aku paham. Pak Shin, Shin Xingyao baru umumkan. Besok anak Kirin di keluarga Shen akan adakan konferensi klan. Pilih para elit. ada yang ngaku-ngaku jadi aku. Aku mau lihat. Siapa yang berani? Berani pura-pura jadi anak Kirin. Istana Kirin ini benar-benar megah. Tak disangka aku Qin Shao juga bisa tinggal di sini. Dari mana maling ini? Berani masuk ke istana Kilin? Mau mati ya? Siapa kamu? Menjaga istana Kilin untuk tuanku. Tuanku? Cineyu yang pura-pura jadi anak Kilin itu. Berani sekali. Mana bisa kamu sembarangan bicara soal tuanku? Seorang sampah kuno yang masuk ke istana Kilin dengan giok curian. Bahkan pecundang itu bisa jadi anak Kilin. Kamu. Kalau begitu aku Qin Shao, kenapa tidak bisa? Cari mati. Di mana Kinyu? Enggak tahu. Di mana Kinyu? Sekali jadi pelayan, seumur hidup tak menyesal. Tak menyesal seumur hidup. Yafu, bagaimana kalau kita kasih sebuah hadiah buat si pecundang itu? Xiao Yu, apa kamu benar anak Kilin? Siapa aku nggak penting. Mulai sekarang tinggal saja di sini dengan tenang. Yang lain. Tak perlu kau pikirkan. Yepu. Kamu nggak apa-apa. Tuan, dia pun tak berdaya, tak bisa. Jangan bicara dulu. Presiden Shen, selamat. Setelah melalui banyak hal, akhirnya didapat hasil yang memuaskan. Mulai sekarang, harap Presiden Shen tidak. Nyonya Kilin, banyak bantu kami.
Iya kak, mulai sekarang di Jiangzhou, keluarga kita berkuasa. Sekarang semua telah berlalu. Yang palsu tak bisa jadi nyata, yang asli tak dapat dipasukan. Orang dan hal dulu. Semua sudah lewat. Semoga ke depan kita bisa kerja bareng, bangun keluarga Shen, jadikan perusahaan top di Jiangzhou. Selamat Presiden Shen. Presiden Shen, kali ini Anda jadi pemimpin elit Bangwan. Mungkin ada seseorang yang tak setuju. Maksudmu, He Chen, tidak perlu khawatir. Salam buat anak Kilin. Senang kalian datang dukung aku. Tenang saja, asal mau. Kerja sungguh-sungguh untukku. Untukku saja. Pasti ku ganjar layak. Kami akan siap melayani anak Kilin. Apapun risikonya. Kalian adalah wakil elit yang dipilih. Anak Kilin, siapkan 3 hadiah untuk kelahiran baru. Sebagai tanda era baru. Bawa ke sini. Pengkhianat ini, hari ini biar kalian yang urus. Kamu bukan Kilin sejati. Shin Yao, lihat baik-baik. Kilin sejati akan segera datang. Nanggung Jing, segera tunggu di mana Kilin. Hari ini aku pasti akan musnahkan klan kuno. Semua orang ni, He Chen, bekerjasama dengan orang bernama Qin Yu, menipu dan berkhianat, ingin melawanku. Akibatkan lenyapnya pejabat Jiangzhou, rakyat sengsara. Hari ini, aku Kilin, akan hukum mati He Chen. Orang rendahan seperti kamu juga mau kalahkan Tianyu Group kami. Kamu beneran pikir kamu Kilin sejati? Kalau bukan Kilin asli, bisa undang utusan raja. Untuk datang beri selamat. Utusan raja juga mau ke Jiangzhou. Utusan itu mewakili raja. Rakyat sebut dia Zhu Tianshui. Beliau beneran mau ke Jiangzhou? Benar. Ini hadiah kedua yang Kilin siapkan. Untuk semua, saat utusan tiba, seluruh Jiangdu beberapa tahun ke depan akan jadi kayak ibu kota. Super mega city. Terima kasih, Kilin. Berani juga. Berani-beraninya ngaku Kilin. Benar-benar nekat. Berani-beraninya ngaku Kilin. Kamu bajingan. Ya akhirnya muncul juga. Kalian berdua yang lakukan ini? Bagus sekali Qin Yu. Kami malah takut kamu nggak berani datang. Udah siap. Buat mati gimana? Ketemu Kilin asli? Nggak mau sujud dan terima mati? Dasar anak tak berguna. Hari ini saya akhirnya dapat yang saya mau. Lihat si serigala berbulu domba ini. Mati gimana? Gitu ya? Berarti hari ini, kayaknya kalian bakal kecewa. Hari ini siapa hidup siapa mati? Belum pasti. Mungkin kalian berdua ngomong dulu. Nanti siapa mau dikasih jasad utuh? Siapa mati tanpa utuh? Seorang pecundang dari klan kuno Qin juga mau kami berdua mati. Yin Yu, gak nyangka, kamu sudah gede begini. Halo, aku yang sakiti pelayanmu, Qin Xiao. Tuan Kilin, jangan pedulikan orang kayak Qin Yu. Ngapain ribut banget? Malah nurunin statusmu. Gimana? Biar aku aja yang beresin dia? Oke. Pengen lihat Pak Shen, selesaikan gimana? Makasih udah kasih ampun, Tuan. Kamu nggak apa-apa. Orang ini sulit ditebak. Takutnya aku bukan lawannya. Yafu, Shen Xingyao nggak bisa tahan lama. Kalau dia bertindak hari ini, seluruh keluarga Shen pasti habis. Jangan-jangan dia sebenarnya, itu nggak mungkin. Kalau dia benar-benar Kirin, meski Shen Xingyao bodoh, setelah bersama bertahun-tahun, nggak mungkin sama sekali nggak sadar. Sekarang, cuma tunggu utusan datang, baru bisa selamat. Berlututlah. Minta maaf. Berlutut. Minta maaf. Kamu mau bunuh aku? Aku nggak mau bunuh kamu. Jangan ganggu hidupku. Anggap aja aku mohon sama kamu. Berlutut. Minta maaf sama Tuan Kirin. Shin Xingyao, aku benar-benar nggak nyangka antara kita sampai ada hari begini bertemu sebagai musuh. Shen Xingyao, bunuh dia. Kamu bakal dapat segalanya. Direktur Shen, selama ada Kirin, kamu nggak perlu takut apapun. Cepat bunuh pecundang itu. Bunuh! Cepat tusuk, bunuh dia. Ayo! Bunuh aku, kamu bisa dapat segalanya. Jangan paksa aku. Tolonglah. Jangan paksa aku. Hari ini, aku Qin Yu bersumpah dengan darah. Mulai sekarang pada keluarga Shen, tak akan pernah berbelas kasihan. Karena kalian tak bunuh aku, maka aku akan habisi kalian semua. Qin Yu, dasar sampah. Berani lukai Kirinzi. Kamu tak takut raja hukumimu? Minta Kirinzi turun tangan. Bunuh binatang ini. Kirim dia ke alam bakar. Yo Chen Sui datang. Datang. Yo Chen Sui datang. Salam untuk Zhu Qiansui. Kenapa tak berlutut saat lihat Zhu Qiansui? Zhou Qiansui, namanya Qin Yu. Dia dari klan kuno kami, seorang pengkhianat yang kabur. Bikin masalah di Jiangzhou. Buat Jiangzhou jadi kacau. Kamu datang pas banget. Tolong tegakkan keadilan. Bukankah kamu bilang kamu anak Kilin?
sebagai anak Kilin, perlu merendah padanya. Lihat mukanya saja. Kamu siapa sih? Kenapa nggak sujud dulu baru bicara? Minta aku sujud. Kamu pantas. Berani juga. Orang bodoh. Berani ngomong begitu ke aku? Kamu pantas dihukum apa? Dia pura-pura jadi anak Kilin? Harus diapain? Jin Xiao itu bukan orang biasa. Dia keturunan klan kuno. Jaga garis naga. Anak Kilin. Lahir dari klan kuno. Aku tak percaya, Tuan Jin. Masa percaya sama kamu? Zhou Qiansui ada benarnya. Kamu pikir kami bakal percaya? Omongan sampah kayak kamu. Jun Chen-sui, tolong hapuskan penjahat demi rakyat. Bunuh saja bajingan ini. Bono saja. Sebenarnya, aku mau beri selamat. Jadi kayak gini. Tanpa titah raja. Kamu ini laki bukan, perempuan bukan. Berani-beraninya bunuh orang sembarangan. Hari ini aku tak cuma mau bunuhmu. Tapi juga habisi seluruh keluargamu. Kau mau dekrit suci? Ayo kita tulis dekrit suci untuknya. Bagaimana? Kau berani palsukan dekrit suci. Kalau iya, lalu kenapa? Di dunia ini, aku mau apa saja. Akan kulakukan. Qing Yu, apa kau mau melawan dekrit suci? Qing Yu, kau bajingan, mau lawan dekrit suci? Kelihatannya hari ini, kalian mau pakai status bajingan klan kuno. Tuduh aku palsukan status Kilin. Dan benar-benar ingin hancurkan aku di sini. Benar. Rencana matang. Tudingan dibuat-buat. Kalau aku orang biasa, hari ini pasti tamat. Sayangnya, kalian salah sasaran. Dekrit suci penguasa. Bahkan Kilin. Kalau lihat, harus hormat. Kamu cuma semut. Apa yang bisa kau lakukan? Masa kau bisa undang penguasa? Nanggong Ying, bunyikan lonceng langit. Ya, hari ini atas perintah Kilin, bunyikan lonceng langit, usir semua kejahatan, panggil restu suci, turunkan ke Jiangzhou. Lonceng Tianxiang. Kamu benar-benar tak tahu aturan. Lonceng Tianxiang adalah milik Kilinzi. Cara tertinggi untuk terhubung dengan raja. Tanpa izin Kilinzi. Siapapun di dunia tak bisa membunyikan lonceng Tianxiang. Kamu pikir kamu siapa? Dasar sampah. Jangan-jangan ini saja kamu tak tahu. Sok hebat ya. Di mana lonceng Tianxiang? Kenapa aku tak dengar? Di mana? Ini... Jangan-jangan dia benar-benar bunyiin lonceng Tianxiang. Kamu tahu apa artinya lonceng Tianxiang? Dia ini cuma sampah, mana mungkin. Qing Yu, sudah sampai tahap ini, masih main-main begini. Nggak malu apa? Begitu lonceng Tianxiang berbunyi, dekret suci raja. Sebentar lagi keluar. Gimana kalau begini? Kita lihat nanti si sampah ini bisa akal-akalin apa lagi. Kamu cuma bikin dia maluin diri sendiri. Walau dia bajingan, tapi di badannya mengalir darah leluhur kita. Zhou Qiansui, tolong kasih muka, biar dia lenyap saja. Benar juga. Badut murahan. Aku nggak punya waktu. Buang-buang di sini. Ayo mulai. Berhenti. Perintah suci raja. Siapa berani bergerak? Benar-benar perintah suci raja. Perintah suci raja. Klan kuno Qing. Dulu berjasa melindungi negara, tapi berpura-pura jadi Kilinzi. Pengkhianatan berat. Dihukum mati di tempat. Utusan khusus di rakyat. Sombong bicara besar. Mengaku-ngaku sebagai Zhou Qiansui. Menghina otoritas dan meremehkan raja. Dibawa paksa ke ibu kota. Menunggu keputusan. Hormati perintah ini. Terima perintah. Palsu lagi. Jadi siapa yang asli sebenarnya? Di mana Kilinziku sebenarnya? Sebenarnya di mana? Apa kamu itu? Sampai sekarang, semua masih ada yang bilang aku pura-pura. Sepertinya identitas Kilinzi tak bisa disembunyikan lagi. Saya serahkan batu giok Kilin. Qing Xiao, kamu Kilinzi asli kan? Kamu nggak bohong kan? Katakan sesuatu. Berani palsukan Kilinzi. Kalian berdua dihukum mati. Ayah angkat. Katakan, apa tujuanmu sebenarnya? Wanita ini jangan dibiarkan hidup. Qing Yu, malam itu kamu kan? Qing Yu, jangan pergi, jawab aku. Qing Yu. Direktur Shen, jangan sedih dulu. Menurutku Qing Yu, belum tentu benar-benar Kilinzi. Lonceng Tianxiang dipukul oleh Nanggong Ying. Perintah raja. Juga dia yang undang. Jadi bagaimana bisa bukti dia Kilinzi asli? Maksudmu, Qilins sejak awal belum muncul? Dan yang bantu Qing Yu, juga keluarga Nanggong. Masuk akal. Keluarga Nanggong memang klan nomor 1 bela diri. Kilinzi suka mereka. Itu wajar. Lagian Kilinzi palsu itu juga bilang Qin Yu itu hanya keturunan kuno gagal. Mana mungkin Kilinzi? Nah, kita hampir tertipu lagi. Qin Yu si brengsek itu. Entah pakai cara licik apa. Bisa dekat keluarga Nanggong. Orang baik cepat mati. Penjahat hidup 1000 tahun.
Direktur Shen, kita masih punya peluang. Meski Kilin Zi, tak akui kau nyonya Kilin. Hanya karena semalam bersamamu. Qingyu, tetap pasti mati. Qingyue, maafkan aku hanya dengan cara ini. Aku bisa tahu kamu benar-benar Kilinzi atau tidak. Sepertinya kamu tidak mengecewakan aku, juga tidak mengecewakan ayahmu. Waktunya belum tepat. Identitas Kilinzi, jangan sampai siapapun tahu, termasuk aku. Jadi aku juga bagian dari rencana yang harus mati. Jangan sedih karenaku. Semua rahasia yang ingin kamu tahu ada di 2 batu giok Kilin ini. Tuan Qin, kenapa? Lukamu belum sembuh. Kenapa keluar? Lukaku tidak penting. Memperbaiki giok Kilin lebih penting. Oh benar, aku sudah bisa temukan orang yang bisa perbaiki giok Kilin. Siapa? Qing Moshu, Tuan Hong. Belum pernah dengar. Dia bisa perbaiki giok Kilin. Kalau dia tidak bisa, di dunia ini tak ada yang bisa memperbaikinya. Kapan dia ke Jiangzhou? Awalnya keluarga Namong undang dia 3 bulan lagi. Tapi dia dengar kamu juga di Jiangzhou. Jadi besok dia datang. Sekalian, siapkan hadiah untukmu. Bos Shen, Ada apa? Kenapa buru-buru? Bos Shen, kabar baik. Cingmu, Tuan Hong. Besok akan datang ke Jiangzhou. Apa? Itu Master Ukir Giok nomor 1 dunia. Tuan Hong. Benar. Tuan Hong guru besar di masanya. Karyanya disukai raja dan kalangan elit ibu kota. Kedatangannya kali ini ke Jiangzhou. Memang belum pernah ada. Juga dengar, kali ini Tuan Hong diundang Kilin Zi. Bos Shen, ini kesempatan kita jumpa Kilin Zi. Atur cepat. Pakai cara apapun, harus ketemu Duan Hong. Aku mau tanya langsung ke Kilinzi. Dia, maksudnya apa ke aku? Saya Duan Hong. Salam hormat Kilinzi. Tak perlu sungkan, Master Duan. Segera berdiri. Di hadapan Anda, saya mana berani sebut Master. Ini undangan Qingyun. 2 jam lagi. Saya sudah usahakan sekuat tenaga membuat cangkir giok Kilin untuk Anda. Akan segera muncul khusus kirim undangan ini. Silakan datang lihat. Qinyu pasti hadir. Walau hujan badai sekalipun. Master, soal giok Kilin. Tenang saja, apa yang Anda minta, meski Anda tak datang, walau saya harus korbankan tangan ini. Saya pasti akan menyelesaikannya untuk Anda. Terima kasih, Master. Xiao Yu. Nona Nanggong, bukankah kamu disuruh istirahat? Maaf Tuan Qin, pameran sebentar lagi. Aku belum sempat siapin segalanya. Tak perlu. Kamu cedera gara-gara aku. Fokus saja istirahat. Nenek, tolong jaga Nona Nangong. Tenang saja, akan kujaga baik-baik. Calon istri cucuku. Pak Shen, Kabarnya pameran Dewa Duan kali ini? standarnya tinggi banget. Tiket undangan kita. Di luar harganya sudah 2 juta per lembar. Masih ada tiket naik podium. Kabarnya harganya sudah belasan juta per lembar. Masih ada 3 lembar. Namanya tiket Guanfeng. Tiket ini mungkin harganya sudah sampai ratusan juta. Tapi dibanding tiket paling bergengsi, masih kalah jauh. Tingkat paling tinggi. Ada 2 tiket, namanya Qingyun. Kata orang, Dewa Duan cuma kasih ke yang paling dihormati, paling dikagumi, bahkan dipuja. Ya jadi, tak ternilai. Qinyu itu sampah. Semua ini gara-gara dia. Sekarang malah bikin masalah lagi. Dasar sampah. Masih berani muncul di sini? Tahu ini acara apa? Jiangzhou sudah hancur gara-gara kamu. Aku juga rugi besar. Apalagi mau kamu? Pak Shen salah paham. Master Duan yang undang aku. Semoga ada yang Punya sedikit sadar diri. jangan terlalu tinggi diri. Dasar sampah. Kira kami nggak tahu? Sampai ngaku. Sebagai Kilinzia, kamu masih hidup. Itu semua karena Nangong Ying. Kenapa kamu udah biasa hidup enak ya? Sampai jadi percaya diri. Tapi kamu tahu nggak? Kenapa Nangong Ying bela aku mati-matian? Apa kalian nggak penasaran? Kenapa aku begitu menarik? Qingyu, tak sangka sekarang kamu. Begitu tak tahu malu. Bikin jijik. Seorang pria, kalau nggak pakai kemampuan sendiri untuk menaklukkan wanita, cuma jadi beban buat wanita. Beban. Nangong Ying terluka parah. Hari ini, sepertinya nggak bisa urus kamu. Kalau kamu tahu diri, masih punya sedikit malu. Cepat keluar. Kau suruh aku keluar. Tanya dulu Qing Mo Shou Tuan Hong. Dia berani nggak usir aku? Siapa berani berulah di sini? Pak, Anda siapa? Saya keamanan pameran ini. Manajer Fan, Manajer Fan, halo. Orang ini menerobos masuk ke Xishan Yuzhong. Masih di sini, tak tahu malu omong besar. Cepat usir dia. Pak, pasti Anda tahu. Pameran Master Duan, bukan buat sembarang orang. Bisa seenaknya masuk, mana undanganmu? Manajer Fan, saya tunjukkan dulu undangan istimewa kami. Ini Aslai. Qinyu, jangan-jangan kamu nggak punya undangan. Lalu punyamu mana? Ayo cepat keluarkan, mau aku geledah. Beginikah sikap kalian mengundangku? Benar-benar membuka mataku. Undang kamu datang. Ini pameran Master Duan. Tamu undangan semuanya dari kaum elit Jiangzhou dan keluarga terpandang. Mana mungkin undang sampah tak bernama dari bawah. Untuk kotori tempat ini? Orang kelas bawah. Sampah. Aku sungguh nggak paham. Kenapa kalian semua yakin banget? Aku ini sampah kelas bawah. Aku sudah cek daftar undangan malam ini. Nggak ada nama Qinyu. Anak muda malam ini di Jiangzhou. Bebas saja dimanapun. Tapi di sini
bukan tempatmu berulah. Gitu ya? Tapi bisa aja. Bukan aku yang kotori tempat ini. Malah mereka. Xingyu, kamu tahu nggak tamu malam ini? Semua tokoh besar? Jangan mempermalukan diri di sini. Acara malam ini? Tanpa aku bakal hambar. Jadi tidak berwarna. Master Duan datang ke Jiangzhou kami. Itu keberuntungan bagi Jiangzhou. Kau ini sampah. Masih saja bicara besar di sini. Kenapa nggak bilang kamu punya Qin Yunti? Kenapa nggak bilang Master Duan yang undang kamu ke sini? Qin Yunti ada di kantongku. Kalau kamu lebih sopan, mungkin aku biarkan kamu lihat. Tapi sekarang, kamu nggak pantas lihat. Suruh Duan Hong datang ke sini langsung. Kamu, si sampah, masih bilang punya Qin Yunti? Kalau kamu benar punya Qin Yunti, dari tadi pasti udah pamer. Pasti juga udah kasih kami lihat. Kamu kira kami bodoh? Master, ada apa cari saya? Batu Gio ini adalah harta kuno. Sangat sulit diperbaiki. Saya mungkin butuh waktu lagi. Kamu kaulah dulu, sambut tamu. Ingat baik-baik, Tuan Qin pegang Qin Yunti. Jangan sampai bersikap buruk. Baik. Kalau hari ini kamu tak bisa tunjukkan Qin Yunti, maka soal ini bukan cuma kau menerobos Yuzhong Xishan, sesederhana itu. Maksudmu, kamu mau lawan aku? Cuma kamu juga mau aku turun tangan. Xingyu, cari masalah sendiri, tanggung sendiri. Kau begini, tak ada yang bisa bantu. Aku tak punya waktu omong kosong sama kalian. Layak atau tidak ikut pameran ini? Nanti ada yang jawab sendiri. Orang ini suka bohong. Mending langsung usir saja. Orang patahkan tangan kakinya, lempar keluar. Seperti kata pepatah, pemimpin bodoh bawahannya pun bodoh. Ternyata anak buahmu sama kayak kamu. Semua tak tahu diri, tak hormat pada orang. Tangkap orang murahan ini. Berhenti! Bos Wang, kenapa datang pagi-pagi? Mana Master Duan? Master sedang lakukan hal penting. Ada apa di sini? Orang ini bilang dia bawa Qin Yunti, sebenarnya dia tak punya. Pak. Anda bermarga Qin, kan? Tuan Qing, bisa tunjukkan undangan Anda? Shen Xingyao. Tadi sudah kuberi kamu kesempatan menyesal, tapi kamu tetap lempar ke lantai. Diremas, dihancurkan. Sekarang ku beritahu kamu, siapa aku. Guru Duan khusus mengundangku. Tapi aku di pintu, ketemu beberapa sampah yang meremehkanku. Beginikah cara Duan Hong menyambut tamu? Kamu urus ini. Ini juga urusan yang pantas kamu tangani. Qin Yunti ini, asli, kalian benar-benar buta. Berani perlakukan tamu kehormatan begini. Bos Wang, kamu serius? Dia bisa punya Qin Yunti? Bahkan kalian yang bodoh ini, bisa dapat undangan terakhir. Lalu Pak Qin, kenapa nggak bisa dapat Qin Yunti? Kamu benar-benar nggak punya mata. Mulai sekarang, dipecat selamanya di blacklist nasional. Mulai sekarang, kerja dengan gaji di atas 3.000 sebulan. Nggak ada hubungannya sama kamu. Sebaiknya pergi. Bos Wang, saya salah. Putri, kok dia bisa punya Qin Yunti? Kalau tebakanku benar, undangan ini mungkin milik Nangong Ying. Cuman aku nggak nyangka, gelar itu dikasih ke dia. Kenapa dia selalu beruntung? Tujuan kita ke sini kali ini untuk ketemu Kirinzi. Yang lain, aku nggak peduli sama sekali. Jika sampah itu duduk di baris depan. Itu harusnya tempat Nangong Ying. Dia cuma numpang nama besar. Fakshan benar. Orang seperti dia, seumur hidup. Hanya sekali ini punya kesempatan. Nanti saat Nangong Ying bosan sama dia bahkan kalah sama anjing liar. Selamat datang warga Jiangzhou. Silakan lihat karya Master Duan. Pameran ini diadakan di Jiangzhou. Mananya besar. Jadi Master akan lelang karyanya. Lebih penting lagi, 3 pembeli teratas di pameran ini akan makan malam bersama Master di jamuan makan. Akan ada tamu istimewa yang tak terduga. Fakshan, pasti Kirinzi akan hadir di jamuan malam ini. Benar, hari ini meski habis-habisan, harus dapat kesempatan ini. Tamu istimewa Master Duan. Pasti Kirinzi kan? Keluarga Ling Xiangjing memiliki Qin Yunti. Diundang hadir. Keluarga Ling di Shangjing, tepat di bawah keluarga Nangong. Salah satu dari 4 klan besar tersembunyi. Dengar-dengar, keluarga Nangong sedang melemah. Klan-klan tersembunyi ini, semua diam-diam bersaing. Tuan Ling, selamat datang. Maaf kalau pelayanannya kurang baik. Tidak apa-apa, manajer Wang. Aku dan Master Duan sudah lama kenal. Kamu lanjutkan saja kerja, tak usah urus aku. Kalau aku tidak salah ingat, tempat ini harusnya untuk keluarga Nangong. Siapa berani-beraninya mengambil tempat kami? Ini memang tempatku. Oh, aku tahu. Kamu pasti Qin Yu. Orang tak berguna yang bahkan harus Nangong Ying bantu selesaikan masalahnya. Kamu pun berani bergaya di sini. Kamu kenal dia? Aku ke Jiangzhou. Memang cari si tak guna ini untuk urusan lama. Kamu bermimpi bisa dekati keluarga Nangong? Rebut wanitaku. Aku pasti bikin kamu bayar mahal. Benar. Tuan Ling, Anda benar. Mungkin Tuan Ling belum tahu. Si bajingan tak bermoral ini sudah lakukan banyak hal busuk. Dosanya tak terhitung. Kalau bukan terus dilindungi Miss Nangong, orang ini pasti sudah mati berkali-kali. Si Krang, dia malah pakai undangan dari Miss Nangong buat bicara seenaknya di sini. Ini benar-benar keterlaluan. Chenyo. Kayaknya di Jiangzhou, kamu cuma jadi Pecundang yang dibenci semua orang. hari ini pameran Master Duan. Aku nggak mau cari masalah. Saranku, kamu mending merangkak keluar kayak anjing. Kalau begitu, aku bisa kasih kamu hidup lebih lama. Aku suruh kamu merangkak keluar. Kamu tuli. Sepertinya hari ini
memang sengaja cari masalah denganku. Aku ini Ling Yun, pewaris keluarga Ling. Sudah lama punya pertunangan dengan Nangong Ying? Dia tunangan saya, Ling Yun. Menurutmu aku harus cari siapa kalau bukan kamu? Tuan Ling, Anda bilang Nangong Ying tunangan Anda. Qing Yu, berani-beraninya kamu merebut milik Tuan Ling. Kamu harus dihukum apa? Kak, bajingan biadab ini sering lakukan hal tak bermoral. Apa yang aneh dari itu? Sampah ini mungkin dulu pakai uangmu. Untuk perempuan lain. Qing Yu, harus tahu diri. Mau deketin orang kaya. Lihat diri sendiri dulu. Sejak kamu deketin Nona Nangong, aku sudah ingatkan kamu. Tapi kamu nggak paham. Katanya kamu dan Nangong Ying teman masa kecil. Dia belum bilang siapa aku sebenarnya. Siapapun kamu, di mataku tetap sampah. Tuan Ling, jangan tertipu sama sampah ini. Dulu dia sering ngaku sebagai Kilinzi. Nona Nangong sudah sering beresin masalahnya. Kamu masih berani pura-pura jadi anak kilin. Aku bunuh kamu sekarang juga. Pameran mulai. Barang dilelang muncul. Tuan muda, jangan emosi dulu. Menyinggung Master Duan itu bukan hal kecil. Nanti saja urus masalah ini. Sekarang pameran resmi dimulai. Semua barang pameran kali ini dibuat oleh Master Duan. Dan barang terakhir, Cawan Kilin Giok. khusus dipersembahkan untuk tamu paling terhormat. Terima kasih semua. Aku tak sangka Master Duan begitu ramah. Tuan Ling tak perlu merendah cawan Kiling Giok ini. Selain Anda, di pameran ini, siapa lagi yang layak punya? Cawan kilin pasti milikku. Dan makan malam dengan anak kilin. Aku juga harus dapat. Silakan barang lelang pertama. Harga awal 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8 juta. Presdirling 10 juta. Masih ada lagi. Selamat Presdirling menang. Barang kedua mulai dilelang. Harga awal 6 juta. Selamat Tuan Muda Ling. Terjual 1 miliar. Mari kita tampilkan barang terakhir. Cawan Kilin Giok. Tunggu sebentar. Semua orang, meskipun King Yunti paling bergengsi, tentu harus dimiliki yang paling kuat. Penawaran saya. Sudah 3 miliar. Tapi satu orang lagi, pemilik King Yunti. Belum beli satu pun barang? Apakah karya Master Duan? Kamu tidak hargai? Atau kamu memang tak punya uang atau kekuatan? Hanya bisa sembunyi di balik wanita? Pria nggak berguna yang hidup dari istri? Qing Yu. Aku harap kamu mengerti. Punya Qing Yunti. Bukan berarti kamu terhormat. Tapi orang terhormat baru berhak punya Qing Yunti. Orang seperti kamu yang hidup dari istri. Jangan harap naik kelas instan. Kalau kamu tahu diri, sekarang pergi dari sini. Pergi. Kalian salah paham. Barang-barang pameran ini bukan karena aku tak suka. Juga bukan karena tak punya uang. Karena barang-barang ini, Aku mau nggak perlu pakai uang. maksudmu. Karya Master Duan nggak ada nilainya. Nggak perlu bayar. Karena asal aku mau, Duan Hong pasti kasih aku. Aku benar-benar nggak ngerti kenapa Ying Ying bisa suka sama sampah kayak kamu. Cuma karena kamu suka pamer? Qing Yu, kalau Nona Nangong lihat kamu sekarang kayak gini, menurutku dia juga bakal nyesel. Kenal sama orang kayak kamu. Kalau kamu nggak punya kualifikasi ikut pameran ini, aku juga pemilik Qing Yunti. Punya hak panggil semua orang. Biar sampah kayak kamu keluar. Dari dulu aku udah muak sama Qin Yu. Suka sok, nggak ada kemampuan. Kenapa duduk di baris depan? Sama-sama setara dengan Ling Xia kita. Qin Ya ini juga lumayan terkenal. Cuma hidup dari wanita. Nggak pantas ada di sini. Menyakiti mata semua orang. Jelaskan lebih banyak ke kalian. Cuma bakal nurunin statusku. Lanjutkan. Cangkir giok kirin ini bukan untuk dijual. Master Duan hanya pakai barang ini untuk hadiah orang paling terhormat malam ini. Orang itu adalah Qing Yu. Tuan Qing. Sepertinya mereka belum dengar jelas. Tolong ulangi lebih keras. Cangkir Giok Kirin. Diberikan kepada siapa? Cangkir giok kirin ini diberikan untuk acara Shishan Yuzhong kali ini kepada orang paling terhormat. Qing Yu. Tuan Qing. Tak mungkin. Ini benar-benar tak mungkin. Orang sampah kayak dia. Mana mungkin cangkir kirin itu miliknya? Seharusnya itu milikku. Akulah yang punya Qing Yunti. Kamu bisa ambil Qing Yuntie. Karena kamu cuma bisa ambil itu, aku ambil Qing Yuntie. Karena itu level tertinggi. Cuma ada Qing Yuntie. Itulah bedanya kita. Aku tahu sekarang itu karena Nangong Ying. Karena dasar sampah, apa hebatnya kamu? Bisa bikin Nangong Ying gitu ke kamu. Sampai karya Master Duan juga dikasihkan ke kamu. Dengan modal apa? Kamu nggak layak tahu. Mau cari mati? Bunuh dia untukku. Sampah. Semua sampah. Pameran ini berakhir sukses. Master Duan, untuk berterima kasih atas dukungan semua, akan adakan jamuan malam ini. Akan ada juga tamu lebih penting hadir. Lebih penting dari Tuan Muda Ling. Pasti Tuan Kilin.
Tuan Muda Ling, jangan marah. Syria itu, dia terkena lemah. Dia andalkan Nona Nangong. Makanya berani di Jiangzhou. Kalau Tuan Kilin datang, katakan padanya, Xingyue, bilang dia mengaku-ngaku sebagai Tuan Kilin. Saat itu, Xingyue tidak mati pun pasti celaka. Kamu cukup pintar. Kita lihat malam ini, Putra Kilin akan datang atau tidak. Ling Yun, kenapa kamu cari Qin Yu? Jangan marah, biar aku jelaskan. Tak perlu jelasin, jangan ganggu Qin Yu lagi. Kalau nggak, jangan salahkan aku. Dia itu cuma sampah. Di Yuzhong, Shishan, dia cuma numpang sama kamu. Dapat kuasa dikit aja udah sombong. Dia ngandelin siapapun. Itu urusanmu juga nggak. Aku juga rela kok. Sekarang pergi dari Jiangzhou. Aku tahu aku salah. Aku bisa pergi kok. Tapi, ingat kita teman masa kecil. Maafin aku ya. Aying, aku sadar salahku. Tolong maafin aku ya. Ya udah. Aku pewaris keluarga Ling. Kamu malah suka sama pemalas. Hari ini, biar kamu lihat kemampuan Ling Yun. Ling Yun, berani kamu ikat aku. Kamu mau mati ya? Keluarga Nangongmu sudah tak sekaya dulu. Kalau tidak dapat bantuan Kilinzi. Dalam setahun, keluarga Nangong pasti hancur. Bukankah kamu ingin tahu siapa Qin Yu? Aku kasih tahu, dialah Kilinzi. Nanggong Ying. Kamu pikir sekarang ngomong gila begitu? Aku bakal percaya? Kamu... Aying, kalau kita sudah lewat batas. Mau nggak mau, kamu harus nikah sama aku. Tolong, ada orang nggak? Pak Chin, Patahkan kakimu sendiri. Aku bisa ampuni nyawamu. Pas banget. Hari ini aku bunuh kamu. Qingyu, bisa kita bicara baik-baik? Tenang dulu. Kamu nggak apa-apa. aku nggak apa-apa. Nggak nyangka Ling Yun sebegitu kejinya. Aku bantu bunuh dia. Hei Qin, berani-beraninya kamu muncul di depanku. Kenapa takut? Tapi kamu terakhir lari kencang juga ya. Tuan Ling, jamuan malam ini sangat penting. Bukan cuma ada Master Duan, Kilinzi juga akan datang. Ada urusan, kita bahas nanti saja. Benar, anak ini berani-beraninya dia datang cari mati di sini. Anda tak perlu turun tangan. Tuan Kilin juga pasti tak akan memaafkannya. Shinayo. Jamuan ini Kilinzi hadir juga. Acara ini langka dalam 100 tahun. Berani ribut di sini. Kamu pikir dengan Nangong Ying, kamu bisa seenaknya di depan Kilinzi, bertindak semaumu? Pergi sekarang masih sempat. Jamuan sekudus ini, kehadiranmu bikin kotor. Bukan cuma ganggu aku, tapi seluruh Jiangzhou. Master Duan diundang Kilinzi ke Jiangzhou, bukan hanya buat pameran, tapi juga memanfaatkan pengaruh Master Duan buat cari investasi ke Jiangzhou. Sekarang, banyak pejabat ibu kota sudah berniat investasi di Jiangzhou. Ini artinya, kamu menentang seluruh rakyat Jiangzhou. Kamu dengar kan? Kamu masih belum paham? Kamu bukan lawan kami. Tapi lawan warga Jiangzhou. Lawan keinginan rakyat. Kalau begini, akhirnya kamu bakal rugi. Kalian ada benarnya. Dulu kuhabisi bangsawan. Memang ingin kembangkan Jiangzhou. Soal siapa invest? Atau kerjasama dengan siapa? Aku belum putuskan. Qinyu, kamu gila ya? Sampai prestasi hebat Kirin pun, berani kamu klaim sendiri. Malam ini, sepertinya aku tak perlu turun tangan. Begitu Kirin datang, saat itulah kematiannya. Tamu-tamu, jamuan malam ini istimewa. Master Duan sudah pesan khusus. Shenzhou Niang, khusus dipersembahkan untuk para tamu istimewa malam ini. Shenzhou Niang. 2 botol sekaligus. Master Duan benar-benar luar biasa. Tuan Ling, apa istimewanya Shenzhou Niang ini? Mahal banget ya. Dasar kampungan, Shenzhou Niang itu arak buatan Kirin. Tak ada arak lain yang bisa menyaingi. Katanya Shenzhen Yang. Diracik Kirin dengan rahasia. Rasanya manis wangi. Aromanya tahan lama. Setahun umurnya. Setara 100 tahun anak biasa. Tak cuma itu, orang biasa kalau minum, bisa awet muda. Kalau pendekar yang minum, tenaganya tambah besar. Sastrawan kalau minum sedikit, bisa mabuk kayak dewa. Seperti Li Bai dan Du Fu kembali hidup. Anggur Shenzhou di dunia ini kurang dari 10 botol. Master Duan punya 2 botol sendiri. Bisa minum anggur sebaik ini seumur hidup. Biar keluar 10 miliar pun tak apa. Tuan Ling, kamu nggak merasa di antara kita, ada yang nggak layak minum anggur ini? Buatku anggur ini sama aja kayak air. Aku nggak tertarik rebutan sama kalian. Sampai sekarang pun kamu masih angkuh. Anggur ini dianggap harta karun para bangsawan. Anggur Shenzhen. Kamu bilang ini sama aja kayak air. Kamu merendahkan kami ya? Kalian masih butuh direndahkan? Kamu... Anggur Shenzhen ini palsu. Kamu mau ngapain? Ini anggur Shenzhen. Cuma anggur Shenzhen palsu. Ini anggur spesial malam ini dari Master Duan. Khusus buat aku dan Kilinzi.
Anggur Shenzhen yang disiapkan. Kamu berani tumpahin itu? Kamu buang anggur Shenzhen yang langka itu. Malam ini bagaimanapun, kamu harus kasih penjelasan ke semua. Anggur Shenzhen dibuat Kilinzi pakai metode rahasia. Setahun, setara 100 tahun anggur biasa. Cairannya jernih, lembut di mulut. Aromanya bertahan lama. Ngomong kosong. Semua orang tahu anggur bagus begitu. Apalagi anggur Shenzhen. Orang picik kayak kalian mungkin belum tahu jika anggur Shenzhen tumpah. Bukan aroma anggur yang keluar, tapi aroma teh. Baunya bau alkohol. Mana ada aroma teh? Minghao, gimana? Cinyu si sampah ini. Ternyata tahu banyak juga. Benar, ada aroma teh. Orang, kamu tumpahin anggur Shenzhen. Bikin rusuh di acara. Sekarang aku bakal usir kamu dari sini buat Master Duan. Hanya dengan 2 orang sampah ini. Qingyu, aku ingin lihat. Sampai kapan kamu bisa keras kepala? Aku jujur aja. Aku sudah kabarin ayah. Semua ahli keluarga Ling sudah datang ke Jiangzhou. Kalau kamu nyerah, aku mungkin biarkan kamu mati lebih mudah. Bukankah Jiangzhou bakal kacau? Xingyu, kamu benar-benar pembawa sial. Cepatlah, menyerah saja. Dengan kekuatan keluarga Ling, Walau semua turun tangan. buatku cuma nambah beberapa mayat. Cukup Qingyu. Mau ribut sampai kapan lagi? Kamu sudah hancurkan para elit Jiangzhou. Masih terus mau lanjut? Mau hancurkan keluarga Shen juga? Baru kamu puas? Kenapa kamu begitu kejam? Kamu terlalu tinggi hati. Aku datang ke pesta ini. Hanya demi Qingmo, Shou Duan Hong. Siapa yang mau usir aku? Dia yang mati. Shifu, gimana keadaanmu? Aku mengerti. Retakan terakhir yang ingin ku perbaiki, perlu darah Kilinzi untuk benar-benar sembuh. Cepat kembali cari Kilinzi. Tuan Ling, sampah ini berani memanggil nama Master Duan langsung. Menurutku jangan buang waktu bicara. Saat Kilinzi dan Master Duan belum sampai, mari segera habisi dia. Serang dia. Kamu mau apa? Kamu sering kurang ajar di depanku. Kira aku baik terus? Aku malah belum tahu. Kamu jagoan bela diri. Keluarga Ling sangat menghargai orang berbakat. Kamu... Kak, kenapa Kinyu tiba-tiba jadi sehebat ini? Perlu bantu Tuan Muda Ling nggak? Bantu apaan? Nggak lihat tatapan bocah itu. Barusan serem banget lagi pula. Kita juga nggak bisa bela diri. Mau bantu gimana? Kebetulan, Ling Yun bantu kita alihkan Qingyu. Jadi kita bisa dengan tenang. Ketemu Tuan Qilin. Ibu benar. Keluarga Ling kuat. Mayama itu nggak bisa diharapkan. Keluarga Ling pasti punya cara. Ayo kita siap-siap. Sambut Master Duan dan Kilinzi. Master Duan. Tuan Qin, Maksud Anda Kinyu si gila itu kan barusan dia bikin ribut di sini. Katanya anggur dewa yang Anda buat itu palsu. Master Duan, Anda tenang saja. Tuan Muda Ling sudah urus. Malam ini nggak bakal ada orang asing ganggu pesta ini. orang-orang tidak penting. Betul, Master Duan. Qingyu si pecundang itu, dia cuma orang tak penting. Manajer Wang, kamu kenapa? Siapa suruh kalian sampah ini? Bikin marah Tuan Qin. Bukan kami yang ganggu dia, tapi dia sombong. Katanya anggur dewa buatan Kilinzi. Itu palsu. Ucapan seburuk itu, mana mungkin kita diam aja? Dia bilang anggur ini palsu. Berarti palsu? Kalian nggak layak. Laguin Tuan Qin. Aku nggak paham, kenapa kalian semua hormati Kinyu? Dia cuma numpang hidup, nempel sama Nangong Ying. Mau anggurnya asli atau palsu? Dengan kalian semua, nggak layak minum. Cepat cari Tuan Qin. Mau kabur lagi? Kamu tahu nggak keluarga Ling? Seberapa besar status kami? Berani sentuh aku. Keluarga Ling kayak gitu. Belum cukup buat aku peduli. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar sadar. Jangan gitu. Aku harap kamu bisa kembali. Seperti dulu yang pemberani. Tolong kasih aku satu kesempatan. Set kirim ahli ke Jiangzhou. Apa kau pikir kasih kesempatan buat diri? Waktu mau ganggu Nang Hong Ying? Apa kau pikir kasih kesempatan buat diri? Sekarang baru sadar salah. Sudah terlambat. Siapa berani sentuh pria keluarga Ling? Orang Ling sudah datang. Zhenyu, hari ini kau pasti mati, brengsek kecil. Zhenyu! Inilah 4 sesepuh besar keluarga Ling. Ini baru kekuatan asli keluarga Ling. Barusan kau bilang mau bunuh aku kan? Ayo sini, bunuh aku kalau bisa. Hari ini, kalian semua yang ada di sini. Tak ada satupun yang dikecualikan. Jangan harap bisa kabur. Tuan Muda Ling, pasti ada salah paham di sini. Dengar dulu penjelasanku. Gue dipukul sampai begini. Kalian gimana? Ini semua salah Qingyu. Tuan Muda Ling, ini nggak ada hubungannya sama kami. Xingyu, cepat minta maaf ke Tuan Ling. Kamu mau mencelakakan semua orang di sini? Cuma segerombolan orang biasa. Layak ditakuti segitunya? Udah dekat ajal, dia masih berani membantah. Tadi gua pura-pura minta ampun. Itu semua sandiwara. Sekarang keluarga Ling sudah datang, masih berani macam-macam? Hari kejayaan keluarga Ling sudah habis. Nggak tahu diri.
Cari mati kamu. Serang dia sekarang. Semua berhenti. Master Juan. Tuan Chin, Anda nggak apa-apa? Aku baik-baik saja. Soal giok cilin. Retakan terakhir di Gyeoklin sudah aku coba perbaiki, tapi sulit banget. Sampai akhirnya aku sadar untuk perbaiki retakan terakhir. Butuh darah kilin Anda, baru bisa pulih total. Master Juan. Maksud Anda gimana? Apa maksudku? Kau benar-benar tahu atau tidak siapa sebenarnya Pak Kid? Siapa? Dia berani sentuh aku. Biarpun raja datang, hari ini tetap kubunuh. Kurang ajar. Kamu tahu apa yang kamu katakan? Kalau ayahmu tahu siapa Pak Kin, kamu. Kupanggil kamu master, kamu benar-benar anggap diri hebat ya? Tanpa kamu di dunia ini, seorang master ukir giok, so what? Sekarang semua ahli terbaik keluarga Ling ngumpul di sini. Meski Duan Hong hebat, tetap harus ngalah sama aku. Qingyu, sekarang bahkan Master Duan ikut terlibat. Kamu masih mau keras kepala? Sampah! Jadi Nangong Ying dan Duan Hong yang kamu andalkan? Kalau kamu nggak punya backing lebih kuat, maaf Fai, hari ini kamu pasti mati. Master Duan sudah bantu aku. Kalau kamu berani lukai dia, sepertinya keluarga Ling sudah nggak perlu ada. Yepu! Panggil kepala keluarga Ling. Dalam 2 menit, suruh dia ke sini temui aku. Biar urus mayat anak baiknya. Biar beresin jasadnya. Bunuh! Serang semua! Jangan sisakan satu pun! Siapapun jangan bergerak. Berani sekali kalian keluarga Ling, sampai berani sentuh Pak Chin. Kalian tahu siapa dia? Nangong Ying, kamu masih saja mikirin ngebantu sampah tukang makan ini. Kayaknya keluarga Nangong benar-benar kekurangan penerus. Pada matanya sempit semua. Cuma bisa minum dan makan doang. Penjaga Nangong datang terlambat, mohon Kirin maafkan. Aduh, aktingmu bagus. Kamu bilang dia Kirin. Nangong Ying, kok kamu kepikiran omongan bodoh begitu? Kalau dia Kirin, lalu ayahku ke istana Kirin. Terus ketemu siapa dong? Pantesan lama banget. Kirin nggak muncul di acara. Ternyata dia ketemu kepala keluarga Ling. Nangong Ying, aku udah baik-baik nasehatin, tapi kamu masih ngeyel. Ya udah, aku nggak mau ngomong lagi. Urus aja sendiri. Nangong Ying, karena 2 keluarga kita udah lama berteman. Aku kasih kamu kesempatan pergi. Dengan kemampuanmu. Nggak bakal bisa lawan 4 tetua kami. Nangong Ying, kamu nggak usah ikut campur. Aku udah bilang. Akan membuat ayahnya datang sendiri ambil jenazahnya. Kamu layak suruh ayahku. Qingyu, jangan bikin ribut lagi. Apa kamu benar berharap kepala keluarga Ling datang menolongmu? Orang tak berguna tanpa nama kayak dia. Sampai kapan kamu mau celakain kami? Baru mau berhenti? Bunuh dia. Berhenti ya. Kepala keluarga Ling datang. Habis sudah benar-benar tamat gimana ini? Kita semua bakal mati gara-gara si sampah ini. Tuan, ini ada apa sih? Duan Hong ini nggak tahu diri. Masih mau bela Qin Yu si pecundang? Sok penting banget dia. Dasar binatang! Diam lo! Ling Mao Kai, itu anak hebat peliharaanmu? Qingyu, kok berani kamu sebut langsung nama kepala keluarga Ling di depan umum? Kamu... Tuan Chin, ini salah keluarga Ling tak mendidik baik. Tolong Tuan Chin, maafkan kami. Kenapa kepala keluarga Ling juga? Tak mendidik baik. Kepala keluarga Lin bicara mudah saja. Master Duan berjasa padaku. Tapi anakmu melukai dia parah. Aku Qin Yu, orang asli Jiangzhou. Sekarang kalian keluarga Lin ingin usir semua warga Jiangzhou. Cuma pakai ucapanmu saja. Tak mendidik baik. Qingyu, kamu kira kamu siapa? Ayahku cuma hormati keluarga Nangong, jadi bersikap ramah padamu. Jangan tak tahu diri. Mulai sekarang, kalau bicara lagi, akan kubunuh anak durhaka ini. Tuan Chin, anak tak tahu diri ini, buat gaduh di Jiangzhou, semuanya salah Ling Mao Kai. Tolong Tuan Chin, hukum saja aku. Ayah, apa yang kau lakukan? Kau minta maaf padanya. Kita ini keluarga Ling. Keluarga Ling dari Beijing. Ada sampah seperti dia di Ling. Itu karena ulahmu. Anak tak dididik. Itu salah ayah. Memang begitu? Tapi hari ini, tak ada yang bisa tanggung kesalahannya. Qingyu, kepala Ling tahu prioritas. Demi Jiangzhou dan rakyatnya, dia menunduk padamu. Orang yang tahu situasi sebesar ini, kenapa kamu terus mengejar dia? Kamu mau apa lagi? Masa harus buat ketua keluarga Ling melumpuhkan anaknya sendiri? Benar, aku memang mau Ling Mao Kai. Sendiri lumpuhin anaknya. Qingyu, kamu benar-benar tak ada harapan. Kamu tak tahu kapan harus berhenti. Paham nggak? Iya. Cukup sudah. Kamu pikir kamu siapa? Dia cuma biarin karena Nona Nangong. Biar Nangong dapat penjelasan. Kalau tidak, Kamu pasti sudah mati. Qingyu, kamu kira ayahku akan lumpuhin aku? Demi kamu, jangan salahin aku kejam. Ayah, mau apa? Kalau hari ini ayah nggak lumpuhin kamu, keluarga Ling kita akan hancur selamanya. Tuan Qing. Ampuni saya, Tuan Qin.
Saya tak akan injak Jiangzhou lagi. Saya mohon, ampuni saya. Tolong, Tuan Qing. Tolong. Ling Mao Kai masih belum bertindak? Cepat seret dia pergi. Ketua keluarga Ling punya dendam pada saya. Tidak. Dia pantas mendapatkannya. Besok, aku akan adakan jamuan di Istana Kilin. Rencananya adakan expo investasi untuk Jiangzhou, kecuali keluarga Ye dan Su. Keluarga Ling juga datang ya. Keluarga Jiang dari Modu, keluarga Su dari Shangjing. Benar. Terima kasih, Tuan Qin. Ketua keluarga Ling, aku akan cari dokter terbaik di Jiangzhou untuk obati tuan muda. Keluarga kami tidak butuh kasihan kalian. Nak, tadi aku dengar Qin Yu itu. Anak kurang ajar bilang apa? Expo investasi Jiangzhou. Ini maksudnya apa sih? Kak, apa mungkin Qin Yu benar-benar ada hubungan dengan Qilinji? Urusan besar di Jiangzhou ini? Kenapa dia tahu? Jangan-jangan Qin Yu memang kenal Qilinji? Pantas dia selalu pede. Kak, harusnya kita sudah curiga dari dulu. Sekarang juga cari Qin Yu, suruh dia hubungi Qilinji. Bilang saja, bantuin ngomongin hal baik buat kita, kan selesai. Aku... Pergilah, nak. Ayo pergi. Tuan Qin, 2 batu giok kilin itu, gimana perbaikannya? Master Duan, sudah temukan cara perbaiki giok Kilin? Setelah expo investasi, Aku akan selidiki lagi rahasia batu giok Kilin. aku tahu keluarga Nanggongmu sudah tak seperti dulu. Kali ini, aku akan bantu kamu. Terima kasih, Tuan Qin. Kau sudah banyak membantuku. Sudah sepantasnya aku balas budi. Qin Yu, bisa kita bertemu? Potion, cari saya ada apa? Tentang ibu saya, kami yang salah. Saya minta maaf. Jangan. Saya Qin Yu, hidup saya murahan. Mana bisa bikin Boshen minta maaf? Kita bukan anak kecil. Jangan ngomong hal yang emosional lagi ya. Saya kesini hari ini. Mau tanya? Kamu kenal Kirin? Kenal. Bukan cuma kenal. Saya paham Kirin. Seperti paham diri sendiri. Kamu bisa bantu tanya dia. Kenapa dia habiskan malam sama saya, tapi nggak mau ketemu lagi, dan selalu menghindar. Saya sebegitu bikin sebal ya. Kalau dia nggak suka saya, bilang depan saya aja. Saya Shen Xingyao nggak bakal maksa. Saya paham. Boshen mau ke rapat investasi besok. Mau ketemu Kirin kan? Keliling-keliling nggak ngomong. Banyak banget. Kamu repot banget. Rapat investasi memang penting, tapi tahu perasaan Kirin lebih penting. Oke. Saya kasih kamu kesempatan. Biar kamu lihat sendiri. Kirin yang kamu pikirkan tiap saat. Cocok nggak sama isi hatimu? Kak, udah ketemu Qin Yu? Dia bilang apa? Dia bilang mau sampaikan pesanku, tapi aku nggak yakin. Posisinya di depan Kirin. Mungkin nggak ada gunanya juga. Direktur Shen, kabar baik. Besok ada acara promosi investasi. Keluarga Ye dari Modu dan keluarga Su dari Beijing. Mau investasi ke kita? Serius? Beneran, bukan bohong. Nggak nyangka sih sampah itu. Ternyata ada gunanya juga. Keluarga kita bakal bangkit lagi. Keluarga Su dari ibu kota, Su Tianxi, salam untuk Kirin. Keluarga Ye di Modu. Ye Mingqiu. Salam, Kirin. Semua bangunlah. Besok baru ada konferensi investasi. Kalau kalian tak istirahat, Datang ke saya ada apa? Semua keluarga elit di Jiangzhou sudah tumbang. Situasinya kurang baik. Kami mau investasi, tapi tak tahu cari siapa untuk kerjasama. Mohon Anda berikan sedikit arahan. katakan pendapat kalian. Shin Xingyao. Pilihan cukup bagus. Tidak mungkin. Shen Xingyao hanya mementingkan untung. Terlalu tinggi hati. Dia pantas dapat investasi kita. Sekarang elit Jiangzhou sudah hancur. Generasi baru tak siap. Kalau dididik ulang, kita bisa tunggu, tapi rakyat Jiangzhou tak bisa tunggu. Pilihan terbaik sekarang. Serahkan order ke Shen Xingyao. Tentu saja, kalau Anda tak setuju, kami cari cara lain. Tidak boleh. Siapa Shen Xingyao itu? TNU Group? Lebih baik sendiri. Tanggung ekonomi Jiangzhou sendirian. Bantu rakyat sendiri. Tak perlu gunakan dia. Kalau demi kepuasan sesaat, Membuat rakyat Jiangzhou marah. Nanti saya jadi penjahat besar. Ikuti saran kalian. Serahkan order ke Shen Xingyao. Tuan, Anda Tak perlu banyak bicara. Halo. Kenapa Nanggong Ying juga datang? Apa dia juga mau ambil untung? Gak usah takut bagaimanapun. Kakakku juga dianggap Nyonya Kilin. Hari ini bakal ketemu anak Kilin, kita bicara terus terang. Tak perlu khawatir dia tak dukung kita. Dia cuma kenal Qin Yu, bukan keahlian besar. Aku belum pernah lihat perempuan setebal muka ini. Gimana kamu bisa datang ke acara investasi ini? Apa kamu kira proyek 80 miliar itu akan kembali padamu? Nona Nanggong, dulu kamu selalu cari muka ke Qin Yu. Cuma mau manfaatin dia. Biar deket dengan anak Kilin. Kita sama aja. Jadi kenapa tunjuk aku? Bener-bener nggak bisa diselamatin. Kamu capek-capek deketin Qin Yu, baru dapat kesempatan ini. Aku cuma perlu ketemu Qin Yu, ngobrol sebentar, dia langsung mau ngapa-ngapain demi aku, dan bilang baik-baik di depan anak Kilin. Bisa kelihatan, meski aku sangat nyakitin dia, aku tetap lebih penting di hatinya daripada kamu. Jadi, di matamu Qin Yu,
cuma alat panggil dan buang begitu saja. Jangan ngomong kayak gitu. Qin Yu itu bukan orang buruk. Tapi aku Shen Xingyao. Layak dapat pria yang lebih baik. Dan lagi, 80 miliar ini sudah kembali ke tanganku. Bagus. Orang hebat, ya. Xingyao, kau perlakukan Qin Yu kayak anjing. Kamu yang pertama begitu. Xingyu, kenapa pakai piyama ke sini? Kamu tahu ini acara apa? Apa kau nggak hormat pada anak kilin? Xingyao, semua kata indahmu kemarin ternyata cuma bohong ya. Tujuanmu sebenarnya? Cuma ambil lagi 80 miliar itu. Aku nggak tahu maksudmu. Pakaianmu kacau, mana boleh datang ke acara besar begini? Xingyao, tanpa aku, mana bisa kau berdiri di sini? Kenapa? Tujuanmu sudah tercapai. Mau singkirkan aku ya? Aku nggak manfaatin kamu. Kalau aku Shen Xingyao tak mampu, meski kau bicara baik, anak Kilin tetap tak akan dengar. Mana mau kasih proyek penting begini ke aku? Keluarga Shen memang tebal muka. Tak punya batas. Selalu. Bikin aku kaget lagi dan lagi. Kamu pikir Proyek ini diberikan ke kamu? karena kamu hebat? Kamu spesial. Memangnya kenapa lagi? Jangan-jangan kamu pikir cuma modal bicara bisa bikin anak Kilin ganti pikiran? Pilih aku? Dengar ya, orang yang aku terima kasih itu cuma anak Kilin, bukan kamu. Kelihatannya Direktur Shen sampai sekarang Masih merasa paling hebat. Bodoh tanpa rasa takut. biar aku kasih tahu. Cilinzi serahkan proyek ke kamu. Demi dunia. Demi rakyat. Untuk menebus kesalahannya yang dulu. Tapi kamu jadikan ini ajang pamer. Jangan terlalu tinggi menilai diri. Kamu nggak mewakili Kilinzi, juga nggak ngerti pikirannya. Bajumu acak-acakan. Omong besar di sini, orang cuma akan menertawakanmu. Benar. Kilinzi sudah kasih proyek 80 miliar ke keluarga Shen kami. Apapun yang kamu bilang, percuma Jiangzhou ini sekarang milik keluarga Shen kami. Ngerti nggak? Dasar anak nakal. Aku awalnya nggak mau maki kamu. Tapi kamu sendiri cari masalah. Biar saja kami manfaatkan kamu. Siapa suruh kamu gitu? Kayak anjing aja. Kami panggil. Langsung datang sambil ngegoyangin ekor. Kalau aku bisa kasih proyek ke kalian, tentu saja aku juga bisa ambil balik. Kamu masih nggak sadar juga. Kalau Kilinzi berani serahkan proyek ke aku, artinya dia udah akui aku. Dan aku punya Kilinyan. Sekarang aku istri Kilin yang sah. Kamu nggak bisa ambil apa-apa balik. Mending kamu pergi aja. Nanti keluarga dari Beijing sama keluarganya dari Modu bakal datang. Lihat tampang dekil kamu kayak gitu, mirip banget kayak pengemis. Nggak layak banget. Semuanya udah pasti. Qingyu, aku masih kasih kamu sedikit harga diri. Pergi sekarang. Mulai sekarang kita nggak saling utang. Kamu bisa nebeng keluarga Nangong. Hidup enak deh. Sedangkan aku mau tenang. Bangun karier sendiri. Dan jadi istrinya Kilin. Ide Bu Shen lumayan. Tapi, lihat kelakuan sekeluarga kalian. Sekarang, aku malah nggak mau kasih kalian proyek. Menurutku, meskipun kalian jadi keluarga nomor 1 di Jiangzhou, buat Jiangzhou, belum tentu bagus juga. Anjing gila, kamu benar-benar gila. Sebentar lagi orang-orang berkuasa dari 4 keluarga besar akan datang berinvestasi pada kita. Kamu anjing ini, Masih berkhayal di sini. Kalau kamu memang berani di dalam istana Kilin ini, biar orang-orang 4 keluarga besar batalkan proyek itu. Hari ini kita ingin lihat, apakah kamu sih pecundang keluarga ini lebih didengar, atau kakakku, Nyonya Kilin yang punya status? Qingyu, kalau kamu memang keras kepala, jangan salahkan aku. Pengawal! Orang ini berpakaian tidak pantas, mengganggu bangsawan. Sekarang, atas nama Nyonya Kilin, saya perintahkan kalian usir dia dari istana Kilin. Nyonya Kilin, sepertinya para penjaga istana Kilin nggak dukung kamu. Kalian tunggu apa lagi? Mau nunggu anak Kilin dan orang dari 4 keluarga besar datang? Kalian tahu, ini bisa berdampak besar ke anak Kilin. Kalian ini budak. Bahkan perintahnya Kilin. Gak kalian dengar? Ayo cepat. Action, di antara penjaga istana Kilin, ada satu orang yang mereka nggak berani sentuh. Apa Anda nggak sadar juga? Jubah Kilin. Berani sekali. Berani-beraninya pakai jubah kilin. Orang dari 4 keluarga besar datang. Semua kalian datang tepat waktu. Yeva ini pakai jubah Kilin, mengaku sebagai anak Kilin, ini sungguh pemberontakan. Bukan hanya itu. Dia juga sombong banget. Katanya mau batalkan investasi. 100 miliar ke keluarga Shen. Aku sudah coba bujuk Qingyu, tapi dia tetap keras kepala. Aku benar-benar tak bisa apa-apa. Mau hukum dia, silakan saja. Terserah kalian. Aku sudah bilang, orang ini tak tahu balas budi. Tak bakal jadi orang besar. Tak sangka. Masih bisa begini juga. Sombong banget. Orang bodoh tanpa rasa takut. Benar-benar membuka mataku. Kamu dengar kan? Itu penilaian semua orang tentangmu. Ada lagi yang mau kamu bilang? Nona Shen, kamu salah paham. Kami sama sekali tidak bicara soal Tuan Qin. Kami bicara soal kamu. Aku? Kalian bicara soal aku? Salam hormat Tuan Kilin. Kilin. Kamu anak Kilin. Shen Xingyao, sekarang kamu pasti paham. Kenapa anak Kilin lama tak muncul? Kenapa proyekmu dibatalkan? Tak mungkin.
Kalian semua bohong padaku. Kalian semua menipuku. Dari awal hingga akhir, Aku tak pernah bohong padamu. kamu sendiri tak pernah hargai aku. Kamu tak pernah peduli padaku. Kamu sendiri yang buang Anak kilin dari sisimu. berkali-kali. Kamu bohong. Kamu bukan Tuan Kilin. Orang yang bersamaku malam itu juga pasti bukan kamu. Batu giok kilin, hanya darah kilin, bisa memulihkannya. Sekarang, Apalagi yang mau kamu bilang? Kenapa tak bilang lebih awal? bilang lebih cepat. Apa kamu percaya? Aku pernah bilang, Sekian tahun ini aku yang bantu kamu. Aku yang bantu keluarga Shen. Tapi kamu anggap aku tak berguna. Jadi beban. Jadi apa kamu percaya? Xingyu. Menantu baik, aku yang salah padamu. Aku buta soal ini. Aku seharusnya sadar. Kakak ipar, aku benar-benar salah kakak ipar. Kamu masih cinta kakakku kan? Kakak ipar, kalian balikan saja. Kakak ipar, aku tak berani lagi. Kakak ipar, Tak mau lihat dua sampah ini. kakak ipar jangan. Jangan. Kakak ipar, Kamu tak boleh sekejam ini. Semua akibat hari ini. Aku pantas menerimanya. Qingyu, bukankah kau benci aku? Bunuh saja aku. Aku tak pernah mau bunuhmu. Karena di dunia ini, selalu ada hukuman yang lebih menakutkan dari kematian. Aku tahu, kamu mau tarik investasimu. Bikin aku bangkrut, bikin aku kehilangan segalanya. Jadi pengemis. Tidak, investasi tidak akan aku batalkan. Uang tidak akan berkurang. Kamu tidak akan kehilangan apapun. Kamu cuma akan kehilangan aku. Mulai sekarang, kamu akan selalu ingat. Malam itu, aku yang temani kamu. Semua yang kamu punya, dari orang yang paling kamu benci, Dan paling kamu remehkan? setiap hari mulai sekarang, akan kamu lewati dengan siksaan. tiap rupiah yang kamu hasilkan. Ada bayanganku. Ayo pergi. Kita masih ada urusan lebih penting. Baik, jangan pergi. Aku tak mau proyek ini, tak mau investasi, tak mau uang. Aku tak mau apa-apa lagi. Tolong maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Tuan Shen, Oh, begitu. Di sini, sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan di sini? Ternyata keluarga Kin kami menjaga garis naga Daksya. Tapi lokasi garis naga yang pasti hanya diketahui oleh anak Kilin. Dan anak Kilin menyimpan lokasi pastinya. Semua di Tubuh Giok Kilin. Beberapa orang di keluarga Qin ingin memanfaatkan Giok Kilin Pakai kekuatan naga. untuk membalik dunia. Lalu ayah Anda dan Qin Xiao? Qin Xiao dan ayah saya. Dua-duanya ingin menjaga rahasia ini. Hanya saja cara Qin Xiao terlalu ekstrim. Dia tak mau siapapun tahu tentang Giok Kilin? tentang garis naga, bahkan ingin membunuh kalian. Kalau begitu, apa rencanamu? Aku mau ke garis naga Pakai pena ajaib. untuk segel garis naga secara permanen. Kalau garis naga sampai dimanfaatkan orang jahat, Dunia bisa kacau. Baik, aku temani kamu. Ini tempat garis naga. Benar, inilah garis naganya. Ini racun Kijusan, meski kau anak Kilin. Di tempat garis naga ini, dengan kekuatan langit dan bumi, kupikir kau pun tak tahan racunannya ini. Kau manfaatkan aku. Benar, aku gunakan kau untuk hancurkan keluarga Lin, singkirkan klan kuno, temukan Giok Kilin lain. Juga memanfaatkanmu. Buka rahasia garis naga. Sebenarnya aku sudah tahu dalam Giok Kilin ada rahasia garis naga. Tapi aku juga paham, anak Kilin itu tiada tanding. Jadi aku terpaksa lakukan ini. Cuma dengan temukan garis naga, keluarga Nangungku bisa makmur selamanya. Qin Yu, maafkan aku,